Yo bro-bro semua, selamat datang di Tojo Manhwa. Tempat nongkrong paling santai buat lo yang doyan manhwa, aksi, drama, dan plot twist yang bikin mikir dua kali. Di sini kita bakal bahas karya-karya gila yang kadang underrated, kadang overpowered, tapi yang pasti seru abis. Gue udah ngubek-ubek dunia manhwa biar lo nggak perlu tinggal duduk, nonton, dan nikmatin aja. Jadi kalau lo suka cerita yang beda dari yang lain, penuh misteri, fantasi, dan kadang bikin dada sesek, langsung aja pencet tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar lo nggak ketinggalan konten terbaru dari Tojo Manhwa. Ayo, gaskau! Dua anak laki-laki itu berlari di jalan membawa kotak, putus asa, berkata harus segera sampai di sana. Kita berada di kota Tokyo, di dalam sebuah bar bernama Faron. Di salah satu ruangan belakang, seseorang berteriak menanyakan pada seorang wanita apakah dia tahu berapa banyak uang di tempat itu. Orang itu adalah pria gemuk dengan dua wanita di lengannya, menuntut mereka membawakan sake yang layak. Dia adalah presiden sebuah perusahaan bernama Dagura Mitsuru. Seorang pegawai di depan meminta maaf, mengatakan bahwa sayangnya sake yang diminta sudah habis stoknya. Jelas, Dagura ini memang tidak waras. Urat di dahinya sudah menonjol dan ia memerintahkan wanita itu untuk melepas pakaiannya dan berlutut memohon ampun. Para gadis deep web tertawa, mengatakan dia harus menuruti, sementara wanita itu ketakutan, air mata menggenang. Semua orang di ruangan itu berteriak, menyuruhnya melepas pakaiannya, ketika tiba-tiba seseorang masuk bro. Itu adalah sang protagonis, membawa sebotol anggur bernama Armando Gold, yang memang diinginkan pria itu. Ruangan itu langsung hening sejenak dan Dagura mengeluarkan suara mendengus dari mulutnya seolah-olah dia kesal karena anak itu benar-benar membawanya tepat waktu. Saat anak kita mendekat, dia berkata, sebaiknya anak itu tidak berlari ke sana dan mengocok botolnya sepanjang jalan. Anak malang kita itu hanya membungkuk dan berkata, agar tidak perlu khawatir, kalau ada permintaan apapun tinggal bilang saja. Tapi sebelum dia pergi, dia mengajukan sebuah permintaan. Dia bilang akan lebih baik jika Dagura berhenti mengganggu para wanita yang bekerja di sana. Bro, pria itu langsung menuangkan minuman ke kepalanya. Anak itu tetap diam di sana, tidak berkata apa-apa. Dan si Dagura itu langsung memerintahkan agar seseorang bernama Gu dibawa masuk. Jadi anak kita keluar, sementara si Gu itu masuk dengan senyum mengejek, sambil berkata bahwa orang-orang di sini memang tidak tahu cara bekerja atau membaca situasi. Di luar Sayaka memanggil Daichi, itu nama anak kita. Dan dia menjawab, terima kasih. Dia bilang tidak apa-apa, dan dia tahu pasti lebih berat untuk Sayaka. Sayaka pun membalas bahwa dia hanya bisa bertahan karena Daichi ada di sana. Dagura itu menjalankan perusahaan asing yang membeli sebagian besar wilayah danau Tokyo. Kemanapun kamu melihat, selalu ada perusahaan milik orang itu, dan di atas itu semua, kota mulai dikuasai oleh geng-geng. Masalahnya, ini bukan Tokyo Revengers bro. Geng-geng di sini terdiri dari yakuza, kapitalis, dan politisi. Uang dan kekuasaan mengendalikan segalanya, sementara anak kita yang bernama Daichi Enomoto hanyalah seorang siswa SMA biasa yang menikmati hidup. Begitu kelas selesai, dia bilang dia harus menyelesaikan catatan ini hari ini. Tapi temennya Gu yang juga kerja bareng dia bilang mereka bisa saja lempar ke ChatGPT dan beres bro. Lihat nih, anak yang melek teknologi. ChatGPT bahkan masuk ke dalam cerita ini. Kita benar-benar tamat. Tiba-tiba, teman lain muncul bernama Saito Meru. Dia bilang mereka nggak bisa melakukan itu atau mereka bakal langsung ketahuan. Dia membanting meja sambil bilang mereka harus belajar dengan benar dan mereka pun setuju. Beberapa saat kemudian saat mereka hendak pergi, gue bilang mereka akan ketemuan malam ini. Dia melambaikan tangan ke Meru dan pergi. Cowok kita jadi malu-malu di samping Saito dan bilang sudah waktunya mereka pergi juga. Baru sadar, mungkin ini salah satu cerita Jepang pertama yang berlatar di kampus bro. Entah kenapa, orang Jepang suka banget sama latar sekolah, ya kan? Dan itu jadi masalah karena nanti FBI bakal ngetuk pintu. Tapi tepat saat si protagonis dan Saito bergandengan tangan, gue menatap mereka dengan sinis. Gue udah bisa nebak tuh orang pasti ada maunya kan. Mereka berdua manis banget, jalan bareng keliling kota. Dia nanya ke ceweknya, kayak mereka lagi kencan gitu. Si cewek agak bingung nanya kenapa dia bersikap kayak gitu. Dia bilang dia tahu si cewek belum pernah nginep di rumah siapapun, dan dia juga agak pemalu. Kayaknya mereka udah punya rencana tingkat lanjut nih bro. Yang aneh adalah ada bekas tindik di belakang telinga Daichi. Dia menyuruhnya berhenti menggaruk telinga kecilnya, lalu tiba-tiba mendekat dan mengatakan dia orang mesum. Tiba-tiba, wajah anak laki-laki itu memerah dan dia lari sambil berkata bahwa selama perjalanan musim panas mendatang, mereka akan melakukan hal itu. Dia bahkan mengedipkan mata, mengatakan sebaiknya dia tidak lupa, kasihan dia. Kalau kamu buat kesalahan, kamu akan kalah kawan. Lalu dia seperti berkata, apakah dia serius? Bukankah dia tidak melakukannya? Dia lari. Selamat tinggal pengisap. Pergi dari sana dengan ekspresi bodoh. Aku menghina anak itu. Tapi sebetulnya itu karena dia harus menghabiskan seharian dengan ibunya yang terbaring di rumah sakit. Anak laki-laki itu benar-benar pahlawan Marvel. Maafkan aku Daichi, aku tidak bermaksud mengejekmu seperti itu. Dia ada di sana menceritakan semua yang terjadi sepanjang hari, tetapi ibunya tidak menanggapi. Waktu berlalu, dan dia bilang akan pergi lalu kembali lagi nanti. Tapi tepat saat dia hendak pergi, dia mendengar sebuah suara. Dia kembali dan ibunya memanggil namanya. Dia menjelaskan datang langsung setelah pulang sekolah, tapi harus segera pergi bekerja. Ibunya memegang tangannya, berkata, merasa bersalah telah merepotkannya. Tapi dia bilang ibunya tak perlu khawatir. Dia sudah dapat beasiswa dan semuanya baik-baik saja.
Begitu ibunya keluar dari rumah sakit, mereka akan ke pantai dan semuanya sempurna. Ibunya hanya menutup mata dan berkata, itu pasti menyenangkan. Tapi tak lama kemudian dia kembali bekerja dan berterima kasih kepada pelanggan. Dia masuk untuk berbicara dengan salah dari mereka dan bertanya, "Sayaka benar-benar tidak membalas?" Sayaka adalah rekan kerjanya. Pria berkumis berkata, "Tidak, sepertinya dia bahkan tidak membaca pesannya." Daichi aneh, bertanya-tanya sesuatu telah terjadi. "Juga, di mana Go?" Pria berkumis itu mengatakan dia sedang berbicara dengan Presiden Dagura di kantornya. Selama Gu tidak membuat orang itu marah, semuanya baik-baik saja. Saat itu Gu muncul dan memanggil Daichi, mengatakan dia datang pada waktu yang tepat. Dia mengatakan Dagura ingin berbicara dengannya, yang membuat mereka berdua agak bingung. Sang protagonis kemudian masuk ke ruangan, memperkenalkan dirinya sebagai Daichi Enomoto, dan bertanya apakah ada yang memanggilnya. Dagura ingin memperkenalkannya pada seseorang yang luar biasa. Seorang pria bersetelan mendekat mengatakan senang bertemu, dan menyerahkan kartu nama Shiro Jogasaki. Daichi menyadari kartu itu dari firma hukum, dan Dagura dari kursinya mengatakan, pria ini adalah salah satu pengacara terbaik yang ia kenal. Seseorang yang bahkan kebanyakan orang tidak pernah mendapat kesempatan berbicara dengannya. Shiro duduk dan berkata, tak perlu dipuji berlebihan. Ia mengatakan pada Daichi, jika butuh bantuan, hubungi saja. Setelah itu, Dagura memintanya pergi. Dan Daichi, yang tak tahu harus berkata apa, berterima kasih, lalu pergi. Tepat saat ia menutup pintu, ia mendengar seseorang berkata bahwa anak itu tampaknya cukup hebat. Ia pergi dengan canggung, tidak mengerti apapun yang baru saja terjadi di ruangan itu. Dalam perjalanan pulang, ia dan Gu berjalan bersama, kelelahan. Daichi bertanya kepada temannya, bagaimana ia menyelesaikan kekacauan kemarin dengan Dagura. Dan Gu menjawab bahwa manajer memanggilnya untuk minum-minum dan semuanya pun beres. Saat itu juga, ponsel Daichi berdering dan ia melihat pesan dari Sayaka yang mengatakan bahwa ia ingin bicara dengannya tentang air dan bertanya apakah Daichi bisa datang ke Grand West Hotel. Sayaka mengatakan ini adalah sesuatu yang sudah lama ia inginkan, dan mereka berdua hanya berdiri di sana tanpa tahu apa yang terjadi. Gu berkata itu mungkin sebuah pernyataan cinta dan Daichi menegurnya agar tidak bodoh, karena Sayaka tidak akan mengatakan hal seperti itu tiba-tiba. Namun dia mengatakan mereka akan pergi bersama untuk konfirmasi. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah hotel yang sangat mewah. Daichi bahkan belum pernah melangkah ke tempat semewah itu. Kemudian Sayaka mengirim pesan yang menyuruhnya datang ke kamar 1815 dalam 10 menit sendirian. Tokoh utamanya agak bingung, tetapi Gu mengatakan godaannya ini semakin serius. Dia kelihatannya menginginkan lelaki itu, jadi lebih baik kalau dia pergi. Daichi sebenarnya tidak tahu harus merespons bagaimana, tapi dia bilang setidaknya dia harus pergi. Dan dia benar. Saat dia berbalik sambil tertawa, Gu meraih lengannya dan memintanya untuk menunggu. Gu memberinya minuman energi sambil berkata bahwa yang ini jenis yang bagus. Dia tahu temannya itu kurang tidur, jadi pasti akan kehabisan tenaga. Apa kemungkinan tidak ada apa-apa di minuman itu kan bro? Bener-bener nol. Tapi sejujurnya, sampai sekarang gue belum pernah menunjukkan sesuatu yang kejam pada Daichi kan. Jadi rasanya dia memang benar-benar hanya seorang teman. Dan teman kita bilang lebih baik diminum sekarang, kalau tidak efeknya tidak akan terasa di waktu yang tepat. Daichi bilang itu masuk akal dan langsung meneguk pertama. Tapi jelas, gue hanya memberikan tatapan jahat itu. Daichi mengembalikannya sambil bilang gue bisa minum sisanya dan gue berterima kasih padanya. Saat dia pergi, gue berkata agar tidak khawatir, dia tidak akan mengatakan apa-apa pada Saitomaru. Tapi Daichi berjalan pergi sambil berkata itu bukan seperti itu, dia sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan gadis gila itu. Saat naik lift, dia benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan oleh pria itu. Tapi dia ingat, ya memang kelihatannya itu sesuatu yang serius. Yang tidak dia mengerti adalah kenapa Sayaka memanggilnya ke tempat mewah seperti itu. Mungkin saja itu sebuah pernyataan cinta, tapi dia sedang berpacaran dengan Saitomaru, jadi rasanya tidak masuk akal. Namun tepat pada saat itu, sesuatu mulai berubah dalam diri anak laki-laki itu, dan dia merasa pusing. Ketika pintu lift terbuka di lantai 18, dia melihat lorongnya tampak berputar, 3D, dan melengkung. Dia terus melihat ke pintu-pintu mencoba mencari kamar 185 ketika tiba-tiba dia pingsan. Saat itu juga pintu terbuka dan seseorang di dalam melihat ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Daichi terbangun di dalam kamar, tangannya penuh goresan, dia memegangi kepalanya yang terasa sakit, dan tepat di sebelahnya ada tubuh Sayaka yang tak bernyawa, matanya terbalik. Tentu saja Daichi terkejut, terhuyung mundur, dan bertanya-tanya kenapa Sayaka ada di sana. Seluruh kamar berantakan, tapi tentu saja dia tidak ingat apa-apa. Bahkan saat bertanya-tanya apakah melakukan sesuatu atau bagaimana bisa berakhir di sana. Kenapa Sayaka mati? Kenapa dia tanpa pakaian? Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, dia merasakan sakit, dan saat melihat tangannya, ada banyak luka goresan. Saat itu juga polisi mengetuk pintu. Kasihan dia masih belum mengerti apa yang terjadi dan merasa lega ada seseorang yang datang untuk membantu. Tapi jelas, begitu dia membuka pintu, tersangka utama langsung dibanting ke lantai. Wajahnya menempel ke lantai, dia ditahan, dan polisi sudah mulai menggeledah kamar. Para penyidik bertanya-tanya apakah mereka datang terlambat, sementara Daichi ingin tahu apa yang sedang terjadi.
Salah satu petugas menyuruhnya berhenti berpura-pura dan Daichi mencoba menjelaskan bahwa dia tidak terlibat dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi petugas itu hanya menyuruhnya diam. Adegan berikutnya hujan deras, bro. Di penjara, Daichi tiba dan begitulah ceritanya. Jelas mereka menjebak Daichi dan di sanalah dia dibawa pergi. Melihat dia diseret ke penjara, lihat si brengsek Kadogu di sana tersenyum. Dia punya kesempatan untuk menelepon pengacara dan siapa yang dia hubungi. Satu-satunya yang dia kenal, Joga Saki, teman Presiden Dagura dari perusahaan itu. Dia berterima kasih karena sudah datang dan orang itu bilang dia tahu Daichi pasti khawatir, tapi tenang saja, dia akan membantunya. Daichi jadi terharu dan bilang dia sangat mengandalkannya. Lalu orang itu mulai membaca beberapa berkas. Enomoto Daichi, 20 tahun. Hari itu dia diundang oleh Tanaka Sayaka untuk menemuinya di Hotel Grand West. Setelah mengonsumsi alkohol dan zat-zat lainnya, katakanlah mereka menghabiskan malam yang melelahkan. Dan setelah bertengkar, dia akhirnya membunuhnya. Jelas saja, Daichi membanting meja dan mengatakan itu jauh dari kebenaran. Joga Saki menyuruhnya untuk tenang dan mengatakan bahwa semua yang dia baca hanyalah apa yang dipikirkan polisi. Daichi berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia meminta untuk berbicara dengan beberapa temannya yang juga mengetahui situasinya. Joga Saki mengatakan mereka sudah berbicara dengan Kadogu. Bukan hanya dia tapi juga Kanto dan pacarnya Maru. Sekarang Daichi teringat Saito Maru dan sudah tahu dia pasti khawatir, belum lagi dia juga punya ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Jika ibunya tahu dia terlibat dalam insiden seperti ini, itu akan menghancurkannya. Joga Saki bertanya, apakah dia minum alkohol atau tidak tadi malam karena alkohol terdeteksi dalam tubuhnya. Daichi hanya mengatakan dia tidak ingat, dia masih normal sampai dia tiba di tempat itu. Lalu Joga Saki mengatakan bahwa orang-orang di tempat kerjanya bilang dia memang tidak kuat minum alkohol, jadi sepertinya memang begitu keadaannya. Selain itu, jejak obat-obatan juga ditemukan dalam urinnya. Sekali lagi Daichi membanting meja dan berdiri sambil berkata bahwa dia tidak pernah menggunakan barang seperti itu. Joga Saki terus memintanya untuk tenang. Kain dengan DNA-nya ditemukan di bawah kuku gadis itu. Dengan kata lain, gadis itu mencakarnya sebelum meninggal. Menurut dugaan Joga Saki, yang terjadi adalah dalam keadaan marah. Daichi mulai mencekiknya, dan gadis itu berusaha melepaskan diri dengan mencakarnya. Daichi terjatuh ke belakang sambil berkata bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Joga Saki berkata bahwa tidak apa-apa, Daichi boleh menyangkal karena itu adalah haknya, tapi dia harus tegas. Jika dia berjuang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dia pasti akan berakhir dengan hukuman penjara yang jauh lebih lama. Daichi, ya ampun, dia menundukkan kepala berkata tidak sanggup melalui hal seperti itu. Ibunya sakit di rumah sakit. Dia harus bekerja agar bisa membayar tempat itu. Dan jika dia tidak di samping ibunya akan sendirian. Kasihan sekali anak itu, menangis bertanya apa yang harus dia lakukan. Menurutku, pada titik ini, tidak ada balas dendam yang menurutku tidak pantas didapatkan. Dia bisa saja memotong 2 tangan dan 2 kaki mereka, membiarkan hanya sisa-sisa tubuh, membiarkan mereka terbakar di bawah matahari selama 15 tahun, diberi makan lewat selang, menderita selamanya, dan aku masih akan berkata pada akhirnya, mereka pantas mendapatkannya. Tentu saja Joga Saki mengatakan ada cara agar dia bisa dibebaskan jauh lebih cepat, dan Daichi ingin tahu apa caranya. Caranya tentu saja adalah mengakui bahwa dialah yang melakukannya. Daichi tetap diam, tidak menjawab. Joga Saki meminta maaf dan mengatakan bahwa bahkan jika dia adalah pengacara terbaik di dunia, tidak ada cara untuk melawan sebanyak ini bukti, dan jika Daichi memperjuangkan ketidakbersalahannya, kemungkinan dia diakui tidak bersalah sangatlah kecil. Akan jauh lebih baik untuk mengaku dan menunjukkan sikap penyesalan agar mendapat hukuman yang lebih ringan. Bahkan mungkin bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika semuanya berjalan lancar. Namun Daichi malah terjerumus ke dalam keputusasaan dan berkata bahwa ia tak sanggup melalui ini. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, ibunya harus menghabiskan waktu lama sendirian, dan itu tidak mungkin. Adegan berikutnya adalah pada hari persidangan, dan Daichi mengaku. Dia mengakui bahwa setelah diundang ke hotel oleh Tanaka, dia akhirnya minum terlalu banyak dan ingatannya menjadi kacau, tetapi dia yakin bahwa dirinya lah yang menyebabkan kematian Tanaka dan sangat menyesalinya. Jelas kan? Dia mengakui semuanya dengan tujuan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat meskipun jauh di lubuk hatinya dia benar-benar yakin bahwa dia tidak melakukannya. Yang dia inginkan setidaknya adalah mendapatkan pembebasan bersyarat agar bisa mengunjungi ibunya di rumah sakit sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun hakim langsung menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepadanya. Pada saat itu, ekspresi Daichi langsung berubah. Dia menoleh ke Joga Saki dan bertanya kenapa dia tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pria itu hanya membetulkan kacamatanya dan berkata sayang sekali, hakim kali ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia berteriak pada Joga Saki, mengatakan itu bukan kesepakatan mereka, tapi hakim hanya menyuruhnya diam. Daichi tidak percaya permohonan pembebasan bersyaratnya benar-benar ditolak. Bagaimana mungkin dia harus menghabiskan 15 tahun di penjara? Sambil berteriak bahwa dia tidak melakukannya, dia dibawa pergi oleh petugas keamanan. Jelas saja dia mengajukan permohonan sidang ulang bro, tapi tidak ada yang diterima. Dan dengan itu, dia dijatuhi hukuman 15 tahun bro.
Beberapa waktu kemudian di penjara di suatu prefektur, para narapidana berkomentar bahwa anak yang baru datang itu aneh banget dan terus-menerus bicara sendiri. Jelas saja, mereka sedang membicarakan Daichi, dan semua orang bilang dia memang pembunuh aneh. Anak kita itu ada di sana, mondar-mandir seperti orang gila, sambil berkata dia tidak melakukannya. Para narapidana di sana hanya tertawa, bilang itu adalah hal yang selalu dikatakan semua orang di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, dia terlihat sedang bekerja di penjara, melipat pakaian dan bertanya-tanya kenapa dia bisa berada di tempat seperti itu. Dia marah karena alasan dia tidak bisa mengajukan sidang ulang adalah karena Jogasaki bahkan tidak datang untuk bicara dengannya. Sekarang dia juga ingin tahu bagaimana kabar Meru, pacarnya, dan bagaimana keadaan ibunya. Tiba-tiba, seorang pria tua di sebelahnya memanggilnya dan bertanya apakah kebetulan dia dijebak. Dia penasaran dengan anak itu, jadi dia melihat berkasnya. Sepertinya pada suatu malam, dia diundang ke tempat aneh, tertidur, dan tiba-tiba terbangun di samping seorang wanita telanjang yang sudah mati. Daichi bertanya bagaimana pria tua itu tahu tentang hal ini, dan dia menjawab bahwa itu bukan masalahnya. Dia hanya ingin tahu lebih banyak detail dari ceritanya. Tergantung situasinya, mungkin saja mereka bisa keluar dari penjara itu. Jelas saja, ekspresi Daichi langsung berubah. Dia sama sekali tidak tahu siapa pria ini, atau bagaimana dia tahu tentang kasusnya. Tapi pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kamishiro, salah satu narapidana, jelasnya, seseorang yang juga sedang menjalani hukuman karena tuduhan palsu. Dan merupakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan seseorang seperti dirinya. Namun Daichi memalingkan wajahnya dan mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini terlalu mencurigakan. Dan dia memberitahu pria itu untuk tidak terus berbicara dengannya, kalau tidak para penjaga akan mulai mengganggunya. Kamishiro menjawab bahwa tentu saja mereka akan punya banyak waktu untuk berbicara, jadi kapanpun Daichi merasa nyaman, cukup cari dia saja. Satu hal lagi, katanya. Sebaiknya dia jauh lebih berhati-hati dengan pria yang menangani kasusnya, yang bernama Jogasaki itu. Dari ekspresi anak laki-laki itu, Kamishiro sudah mengerti. Ya, sepertinya bajingan itu menjebak seseorang lagi. Beberapa waktu kemudian, tempat para narapidana tidur, dan kawan penjahat kecil itu tidurnya nyenyak, ya. Lihatlah lantai berbantalan itu. Bahkan ada layar komputer kecil di sana. Apa ini, Bung? Ayo kita pergi ke Asia, lakukan kejahatan, dan masuk penjara. Tempat di sana terlalu bagus. Bercanda, teman-teman. Jangan pernah berpikir seperti itu. Demi Tuhan. Sekarang Daichi bertanya-tanya kenapa orang itu membicarakan Jogasaki. Seharusnya dia sudah bisa menghitungnya sekarang, bro. Jelas-jelas orang itu sudah menipunya. Tapi saat melihat keluar jendela, yang dia pikirkan hanya ibunya dan Meru. Dia ingin tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana keadaan mereka, dan apakah mereka khawatir tentang dirinya. Adegan berikutnya, bro. Darah berceceran kemana-mana. Ada seorang pria memukuli yang lain sambil bertanya kemana perginya keberanian yang tadi baru saja dia tunjukkan. Dan bukan cuma satu orang, ada banyak dari mereka. Ide tentang pergi ke penjara Asia itu. Batalkan saja sekarang. Semua orang jual tiket yang sudah kalian beli. Kita nggak jadi pergi lagi. Orang-orang malang itu membenturkan wajah mereka ke dinding sementara yang lain hampir mati tergeletak di lantai. Lalu seorang pria datang dan memberitahu Ryuji bahwa mereka punya info tentang orang baru itu. Orang itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan memukul sebuah perabotan sampai hancur. Mereka bilang besok akan bicara dengan orang itu di taman. Mereka akan bertemu langsung, tatap muka. Keesokan harinya, di bawah terik matahari, si bocah kita sedang pull up, lalu jatuh ke tanah dengan posisi miring. 3 kali adalah batasnya sampai seorang pria muncul dari belakang, memanggilnya dan meminta bantuan untuk memindahkan beberapa peralatan. Daichi langsung setuju dan pergi, bro. Tapi dari samping, Kamishiro mengawasi semuanya. Jelas dia sedang diarahkan untuk bertemu langsung dengan Ryuji. Sebenarnya, aku sempat salah paham. Saat itu juga, Daichi terkejut dan berbalik, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Namun pada saat itu juga, lelaki itu berjalan mendekat, mencengkeram lehernya, dan bertanya apakah dia juga suka membunuh orang seperti itu. Daichi mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya, bahwa itu adalah tuduhan palsu. Tetapi orang itu berkata semua orang selalu mengatakan hal yang sama. Bam, pukulan meriam ke perut. Anak lelaki kami terjatuh berlutut karena kesakitan. Lalu bam, umpan silang ala Cristiano Ronaldo yang mengarah tepat ke kepala. Ryuji juga mengatakan dia orang jahat. Dan sejujurnya, dia bahkan menyukai apa yang dilakukan Daichi. Dan itulah mengapa dia ingin membunuhnya sekarang. Wah, satu lagi meriam yang menghantam wajah. Apa-apaan? Teman-temannya hanya berkomentar bahwa Ryuji menakutkan saat dia marah. Pada tingkat ini, anak yang baru saja sampai di sana akan mati. Beberapa waktu kemudian, anak laki-laki kami dipukuli. Dan Ryuji berkata ia setidaknya merasa kasihan terhadap orang tua anak itu. Daichi, jelas saja, hampir kehilangan kesadaran. Bahkan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata bahwa di luar, media sedang membuat keributan. Rupanya, ada laporan ibu si pembunuh meninggal karena terkejut mengetahui kasus putranya. Sial kawan, ibunya anak laki-laki kita meninggal, Bung. Dan sekarang dia bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima hal ini. Dia mulai bertanya mengapa Sayaka meneleponnya hari itu, atau mengapa Jogasaki menyuruhnya mengaku dan dia akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang dilakukannya hanyalah mengaku agar dia bisa kembali dekat dengan ibunya, tetapi itu kejahatan yang tidak dilakukannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara aneh, bangkit saat semua orang kebingungan.
Pada saat itu, Daichi sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Semuanya telah menjadi tidak berarti. Hatinya diliputi oleh satu perasaan gelap. Anak-anak lain semua ketakutan kalau dia benar-benar berani melakukan sesuatu, dan Ryuji hanya terus menatapnya. Anak itu tertawa dan menangis dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Dia mengacungkan tinjunya dan menghantamkan tepat ke wajahnya, bro. Sejak saat itu, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah. Saat dia memukul Ryuji, dia bisa melihat bayangan ibunya. Ibunya memanggil namanya dan memintanya untuk menjalani hidup yang baik. Lalu ibunya berjalan pergi, sementara dia bertanya, kenapa mereka belum pergi melihat kastil? Dia bersikeras dan memanggil ibunya, tapi ibunya terus berjalan menjauh. Adegan berikutnya, ibunya terbangun di rumah sakit dengan tubuh penuh perban, memanggil namanya. Jelas, semua itu hanyalah mimpi. Dan dokter pun muncul, mengatakan bahwa akhirnya dia terbangun. Di ruang perawatan, anak kita terbaring berdampingan dengan Kamishiro, yang dengan tenang sedang membaca buku. Kamishiro tertawa, mengatakan bahwa Daichi menjadi gila dan bahkan memukul wajah para penjaga. Daichi agak bingung, ingin tahu apa yang terjadi pada Ryuji, orang yang sebelumnya memukulinya. Kamishiro memberitahunya untuk tidak khawatir. Ryuji sedang di sel isolasi karena baru-baru ini membuat keributan besar. Dokter di dekat mereka mengatakan Daichi beruntung datang tepat waktu, lukanya parah. Kamishiro menegaskan dia juga terluka, memberi isyarat dia di sana bicara dengan anak kita, dan sekarang mereka berteman, bukan hanya berteman. Mereka juga sama-sama menjalani hukuman yang tidak adil. Daichi teringat perkataan pria itu dan tentang Jogasaki, lalu bertanya apakah Kamishiro percaya dia tidak bersalah. Kamishiro menjawab dia sudah melihat banyak orang dan tidak melihat dalam diri Daichi seseorang yang mampu membunuh seperti itu. Dia memperingatkan bahwa persidangan yang menjerat Daichi jelas jebakan. Bingung, Daichi bertanya mengapa mereka melakukan hal seperti itu padanya. Namun saat itu, seseorang membuka pintu dan mengatakan mereka perlu bicara dengan Kamishiro Jindai. Pria tua itu berdiri, mengatakan mereka akan bicara lagi nanti. Namun sebelum pergi, dia berkata kepada Daichi, terkadang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus siap untuk melepaskan sesuatu yang nilainya setara. Daichi bertanya-tanya apa maksudnya dan bertanya pada pria itu, apa yang bisa kamu dapatkan jika kamu menyerahkan segalanya? Kamishiro tidak menjawab, hanya berdiri dan menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Di luar, orang yang memanggilnya berkata bahwa aneh melihat dia tertarik pada narapidana lain. Pria tua itu menunjukkan lengannya, yang penuh dengan bulu kuduk berdiri, dan berkata bahwa dari sorot mata anak itu, mungkin dia punya potensi. Beberapa hari pun berlalu. Sebuah bola mengenai dinding, memantul kembali ke tangan Kamishiro, dan seseorang mendekat. Itu Daichi dengan ekspresi wajah yang benar-benar berbeda. Pria tua itu hanya bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Sang protagonis bertanya apa maksud dari urusan keluar dari tempat itu. Kamishiro mengatakan itu sudah jelas dari kata-katanya, persis seperti yang dia pikirkan. Daichi ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Apakah ada pengacara handal atau dia benar-benar berbicara tentang membantu dia kabur secara harfiah. Kamishiro mengatakan dia tidak akan memberikan detail apapun sampai dia yakin Daichi benar-benar serius. Daichi bertanya apa yang harus dia lakukan untuk membuktikannya. Pria tua itu berdiri, melepas kacamatanya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari sini? Daichi menyadari aura pria itu telah berubah. Dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Dia dikeluarkan dari universitas, jelas karena insiden itu. Dia belum mendengar kabar dari mantan pacarnya dan dia juga belum mendengar dari... Jika ibunya benar-benar meninggal, dia tidak punya apa-apa lagi yang menunggunya. Benar-benar tidak ada apa-apa, dan semua itu terjadi karena insiden itu. Dia lalu berkata ada seseorang di luar sana yang membunuh seorang gadis yang dia kenal dan menjebak dirinya atas kejahatan itu. Karena jebakan itu, ibunya meninggal. Jadi begitu dia keluar dari sana, dia ingin mencari pelaku sebenarnya dan membalas dendam, jelas dengan tangannya sendiri. Kamishiro bertanya apakah dia siap mengorbankan segalanya demi balas dendam itu. Tapi Daichi mempertanyakan apa sebenarnya arti dari segalanya itu. Pada akhirnya, dia tidak memiliki apa-apa. Orang tua itu berkata bahwa itu berarti mereka sama-sama orang yang telah kehilangan segalanya. Di sisi lain, dia masih memiliki beberapa mata uang kripto yang disembunyikan di suatu tempat. Jika tekad anak itu benar-benar nyata, dia akan membantunya keluar dari sana dan dia akan menerima semua itu. 50 miliar dalam bentuk mata uang kripto yang disimpan di suatu tempat di luar, tersembunyi di lokasi tertentu. Daichi terdiam dan berkata dia tidak akan mempercayainya. Namun pria tua itu memotong dan berkata dia tahu tidak ada yang akan mempercayainya. Itu reaksi normal dan tidak apa-apa. Tapi ketika anak itu berubah pikiran, datang dan bicara padanya. Selain itu dia juga harus tahu bahwa penjara ini memiliki perpustakaan. Di rak kedua pada baris yang paling dekat dengan jendela, ada sebuah buku yang sangat menarik di sebelah kanan. Buku itu memiliki sampul hitam, dan dia pikir itu akan menjadi bacaan bagus untuk anak itu. Setelah itu, pria tua itu pergi. Narapidana lain mendekat dan bertanya apakah dia mengenal Kamishiro Jindai. Anak kita menjawab tidak terlalu, jadi salah satu dari mereka memberitahunya untuk berhati-hati karena orang itu sangat pandai menipu orang. Ternyata dia tertangkap dalam kasus penipuan dan pembunuhan berskala besar, dan dia juga terlibat dengan geng serta Yakuza. Namun, Daichi hanya mencoba mencari tahu sendiri siapa sebenarnya orang ini. Di adegan berikutnya, dia tiba di perpustakaan.
Tidak ada yang benar-benar tertarik untuk belajar, dan satu-satunya orang di sana hanyalah seorang penjaga kecil yang sedang membaca buku. Dia pergi ke tempat yang telah diberitahukan pria itu kepadanya, dan menemukan buku dengan sampul hitam. Namun saat dia membuka buku pertama, ada buku kecil lain di dalamnya. Dan di sampulnya, Anda bisa melihat kejeniusan manusia korporasi, miliarder yang dikenal sebagai orang dengan metode unik. Daichi menjadi bingung. Mengapa itu ada di sana? Dan sejak hari itu, setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan kembali membacanya. Seminggu berlalu. Dia sedang berbaring di selnya ketika dia merasakan sesuatu mendekat dan duduk. Wah, Kamishiro yang gila itu sudah duduk tepat di depannya. Jelas Daichi kebingungan, ingin tahu bagaimana orang ini bisa muncul entah dari mana. Selain itu, tidak ada seorang pun yang terbangun. Kamishiro menunjukkan bahwa dia meminta para penjaga untuk membuat orang-orang itu tidur sebentar. Daichi langsung ketakutan, ingin tahu persis siapa sebenarnya orang ini. Tapi orang itu hanya bertanya apakah dia sudah membaca bukunya atau belum. Lalu Daichi bilang sekarang dia sudah tahu. Nama aslinya adalah Kosei Jindai, orang termuda yang pernah memimpin perusahaan publik, seorang eksekutif dunia bisnis, dianggap sebagai semacam maniak. Pria yang juga membunuh seorang wanita, dan kemudian kehilangan segalanya. Kamishiro berkata ya, dia pernah mendengar cerita itu. Dia lalu berdiri dan berkata akan bertanya lagi. Untuk balas dendam yang sangat diinginkan Daichi itu, apakah dia benar-benar rela mengorbankan segalanya atau tidak? Sekarang Daichi tahu siapa pria ini. Rasanya hampir tidak bisa dipercaya. Rencananya, apapun itu mungkin saja tidak masuk akal. Tapi entah bagaimana dia bisa menyelinap ke dalam sel dan tidak ada yang peduli. Satu hal yang pasti, pria ini punya kekuasaan di dalam tempat ini. Dan Daichi yang merasa putus asa, berkata bahwa semuanya sudah tidak penting lagi. Segalanya sama saja dengan tidak berarti apa-apa baginya. Dan itulah sebabnya, jika dia bisa membalas dendam pada orang yang memasukkannya ke tempat, dia akan melakukan apa saja. Pria itu berkata, baiklah. Dan misi pertama pun diberikan. Dia harus mendekati seseorang tertentu di penjara itu. Di sel lain semua orang ketakutan dan, astaga, kenapa ada darah di lantai dan seorang pria dengan celana melorot. Tempat yang aneh sekali. Dan ada seorang maniak di tengah-tengah semuanya. Ya, hanya dengan melihatnya saja kamu sudah bisa tahu orang ini yang paling berbahaya. Dan sepertinya Daichi lah yang harus mendekatinya. Ya Tuhan Daichi, sudahlah, menyerah sajalah membalas dendam. Jadi beginilah masalahnya. Kita melihat orang lain berhadapan langsung dengan orang gila ini, memberitahunya untuk tidak meremehkan dan melancarkan pukulan. Namun orang aneh itu mencengkeram lengannya, membantingnya ke lantai, dan lelaki malang itu pun pingsan. Petarung Deep Web yang dikenal sebagai Kazuki ini bahkan mengatakan bahwa para narapidana zaman sekarang sebenarnya bukan tipenya, tapi ini sekali lagi adalah latihan yang hebat. Tepat pada saat itu, lihat siapa yang ada di depannya, bro. Kamishiro memberi selamat padanya, mengatakan itu adalah pukulan yang luar biasa. Pada saat itu dia membawanya keluar dari sel, sudah tersenyum dan memanggilnya presiden, bertanya apakah dia melihatnya, sambil berkata dia agak malu. Tapi saat itulah dia melihat anak kita di ruangan itu dan bertanya siapa dia. Anak kita memperkenalkan diri dan berkata, senang bertemu denganmu. Tapi bro, Kazuki menatapnya dan tampak agak ragu. Meskipun dia langsung memerah, malu-malu, memperkenalkan diri dan berkata senang juga bertemu dengannya. Sepertinya akhirnya ada satu orang lagi yang punya kesamaan di tempat itu. Kamishiro bilang dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan dan Kazuki langsung berkata dia akan menjawab apapun yang diinginkan sampai si kakek menyebutkan bahwa itu tentang es. Dia ingin tahu tentang jalur akuisisi barang-barang itu. Dan itulah informasi yang dia cari. Tiba-tiba Kazuki berbalik dan berkata kalau itu topiknya, maka sebaiknya tanya ke orang lain saja. Tapi sebelum itu dia bilang nanti ingin bicara dengan Daichi Enomoto. Bro, aku sudah bilang kamu harus kabur. Anak kita ingin tahu siapa sebenarnya orang gila ini. Dan Kamishiro memberitahunya bahwa orang ini adalah mantan detektif. Anak kita terkejut dan orang itu menambahkan bahwa jelas dia adalah detektif yang sangat korup. Tentu saja dia berbakat, tapi dia tipe orang yang suka minum, berkelahi, dan bertarung demi mendapatkan informasi. Dia tidak ragu untuk bergaul dengan anggota geng atau kelompok kriminal apapun. Dan sepertinya dalam salah satu usahanya itu, dia akhirnya berada di pihak yang kalah, dan itulah sebabnya dia berakhir di tempat ini. Daichi lalu ingin tahu apa sebenarnya benda es yang mereka bicarakan itu. Kamishiro menjelaskan bahwa itu adalah narkoba yang mencampurkan berbagai jenis amfetamin, morfin, dan banyak zat lainnya. Kamishiro menjelaskan bahwa itu adalah obat yang mencampurkan berbagai jenis amfetamin, morfin, dan banyak zat lainnya. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan Daichi Enomoto, obat yang sama ditemukan di tubuh gadis itu. Dia bertanya apakah informasi itu rahasia karena bahkan dirinya sendiri belum diberitahu. Dan orang itu menjawab bahwa untuk saat ini, ya, astaga, mengingat Sayaka yang malang itu sampai mengirimkan ciuman padanya, mengatakan dia akan memberinya hadiah. Kasihan sekali gadis itu hanya muncul dalam cerita untuk kemudian mati. Jadi Daichi menyuruh Kamishiro untuk segera menjelaskan. Apakah satu-satunya misi benar-benar hanya mendekati si Kazuki ini? Orang itu bilang ya, mereka perlu mengumpulkan informasi tentang yang disebut ICE itu, memahami seluruh kasus, dan entah bagaimana membuat Kazuki berpihak pada mereka. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan membicarakan sisa rencana dan sisa kasus Daichi. Daichi sekarang fokus kan?
Tetapi dia tidak tahu apa yang menantinya. Lihatlah orang aneh itu. Aku bilang padamu, itu Didi, itu Hisoka dari penjara teman-teman. Lebih baik kalian lari anak-anak. Di sanalah dia, tengah bercukur dengan tenang, ketika Daichi datang duduk di sebelahnya dan langsung berkata bahwa dia ingin meminta sesuatu. Bahkan dikatakan jika Kazuki mendengarkan dia akan mendapat hadiah. Kamu tidak mengerti? Kamu harus jelaskan ini kepada kami. Bahkan Kazuki yang biasanya paling gila pun di sana tampak ketakutan, bilang kalau anak-anak zaman sekarang benar-benar berani. Tapi saat itu juga, tepat ketika dia akan bertanya sesuatu, seorang sipir muncul dan menyuruh mereka berdua diam. Jadi Enomoto bilang baiklah dan memberitahu dia bahwa mereka akan bicara nanti. Dia berdiri dan anehnya Kazuki melihat sesuatu dalam dirinya yang membuatnya takut. Orang itu bahkan bilang hal seperti itu seharusnya ilegal bro, kecuali memang ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sini. Dia hanya menatap anak kita sambil bilang tidak mungkin seseorang dengan wajah seimut itu menyembunyikan magnum. Ya Tuhan, apa yang sedang aku baca ini? Dan dia menyuruh anak kita untuk langsung saja bertanya. Anehnya Daichi memintanya untuk menutup mata. Kazuki, dengan aura anehnya seperti biasa, memutuskan untuk menutup mata sambil bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dia berpikir dia mungkin akan mendapat ciuman atau semacamnya. Anak lelaki itu tidak dapat menahan wajahnya yang sempurna. Mungkin mereka harus melakukan sesuatu seperti itu dan berakhir di sel isolasi bersama. Itu akan romantis. Dia berkata keras-keras bahwa alih-alih seorang putri seperti anak lelaki kita, dia lebih menyukai seorang wanita yang lebih seperti ratu. Namun tiba-tiba angan-angannya buyar saat Daichi menyuruhnya untuk segera membuka matanya. Begitu dia melakukannya, dia menyadari seluruh tempat itu kosong. Dan saat itu juga, dia yakin ini adalah ulah si brengsek Kamishiro, yang menyuap bukan hanya para narapidana, tapi juga para penjaga. Itu hanya bisa dilakukan orang seperti dia. Daichi mengatakan dia menginginkan informasi Kazuki, semua tentang narkoba es itu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bertanya karena penasaran, tapi karena insiden yang melibatkannya berhubungan dengan barang itu, dan narkoba ini mungkin telah membunuh seseorang. Sekarang dia berhadapan langsung dan mengatakan bahwa dia butuh bantuan untuk mencari tahu siapa yang menjualnya. Tapi jelas, Kazuki hanya tertawa dan bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak. Tapi, bro, Daichi mengeluarkan silet, menempelkannya ke leher Kazuki, dan berkata dia bisa saja mati kehabisan darah. Tapi Kazuki sama sekali tidak peduli dan malah bertanya dari mana si putri ini belajar bicara seperti itu. Anak kita bilang dia tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Tapi tiba-tiba, pria itu menangkap lengannya ke arah yang berlawanan. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pria itu mencekik lehernya dan membanting wajahnya ke lantai. Sekarang aku takut dengan apa yang akan dilakukan orang gila ini. Dia bilang Daichi seharusnya tidak bercanda seperti itu dengan orang dewasa yang berhati murni. Tapi kemudian Kazuki melihat dua tahi lalat di belakang telinga Daichi dan berkata, menarik juga. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Daichi langsung berbalik dan mencengkeram titik lemahnya. Pria itu mengerang, lalu berbalik dan mencoba menendang wajahnya. Tapi meskipun begitu, Daichi berhasil menghindar. Dengan tubuh gemetar, si aneh Kazuki bilang kalau urusan misoginis ini sebenarnya bukan gayanya. Tapi Daichi benar-benar serius dan sekali lagi, dia mengeluarkan pisau cukur, memperingatkan bahwa dia rela melakukan apa saja demi balas dendam. Pria itu tertawa dan berkata bahwa hanya dengan melihat matanya, dia tahu Daichi adalah anak yang sangat dilindungi. Dan tentu saja itu malah membuatnya semakin gila, sambil berkata dia justru lebih suka perempuan seperti itu. Di luar mereka bertanya pada Kamishiro sampai kapan semua ini akan berlangsung. Kalau mereka ketahuan melakukan hal seperti ini, mereka bisa kehilangan pekerjaan. Kamishiro berkata dia dan berjanji pada anak itu 5 menit, dan bahkan jika pria itu dipecat, dia akan tetap menghasilkan cukup uang. Kembali di kamar mandi, keduanya sedang bersiap untuk duel. Dan Daichi ada di sana lagi bersikeras, sudah kasih saja informasinya. Tapi jelas, Kazuki berkata informasi itu tidak gratis, dan dia ingin tahu apa yang akan didapatkannya sebagai imbalan. Daichi hanya berkata, rencananya adalah keluar dari penjara ini dan membalas dendam pada orang yang telah menjebaknya. Setelah itu selesai, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau terhadapnya. Kazuki berkata dia dengar anak itu dihukum 15 tahun penjara karena pembunuhan, tapi ternyata sekarang presiden ada di pihaknya. Dia menganggap itu lucu, seperti seseorang yang berjanji akan membayar tagihan setelah menang lotre. Menurutnya, anak itu sama sekali tidak punya peluang. Saat itulah Daichi mengiris lengannya sendiri dan berkata ini adalah sumpah darah. Pada saat itu Kazuki melihat ada kesedihan di balik semua amarah itu. Dia kembali terbawa emosi, berlutut, dan berkata bahwa jika Daichi memang seserius itu, baiklah, dia juga akan bersumpah untuk membantunya. Tapi tiba-tiba, dia menjilat darah itu, sambil berkata dia sudah menghafal gennya. Lalu dia berbalik, mengatakan bahwa dia juga punya luka sendiri. Dia memperlihatkan punggungnya dan berkata bahwa yang satu ini dia yakin tidak akan selamat. Dia sedang berada di klub malam untuk menutup sebuah kesepakatan ketika tiba-tiba salah satu pemasok melakukan itu pada punggungnya. Pemasok itu, benar, adalah pemasok sabu yang sama yang sedang dicari Daichi. Klub itu mungkin masih ada di suatu tempat. Seseorang di sana pasti tahu apa yang perlu dia selidiki. Daichi meraih tangannya dan berterima kasih, mengatakan bahwa dia sangat membantu. Sementara si gila itu kembali terbawa emosi.
Lalu tiba-tiba seorang penjaga muncul bertanya apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Keduanya dilempar ke tanah dan para penjaga mulai menggeledah area tersebut. Kazuki menatap anak laki-laki kita dan berkata mereka akan bertemu lagi. Beberapa waktu kemudian Daichi kesayangan kita telah dijebloskan ke sel isolasi dengan jaket pengikat. Ya apa-apaan ini, Bung? Dan makanannya dibuang melalui pintu seperti sampah. Sial, itu tidak perlu, teman-teman. Namun Daichi tidak peduli dengan semua itu. 2 minggu penderitaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 15 tahun di tempat itu. Dia butuh energi dan tidak boleh lemah, itulah sebabnya bro, dia makan dari lantai tanpa ragu sedikit pun. Demi membalas dendam yang ia impikan, dia rela merangkak di lantai seluruh dunia. 2 minggu kemudian pintu dibanting terbuka dan seseorang menyuruhnya berhenti bertingkah seperti itu. Daichi hanya berkata dia kira masa isolasi sudah selesai lebih cepat, yang kemudian Kamishiro balas dengan mengatakan bahwa dia memang punya pengaruh, tapi dia bukan pemilik tempat itu. Setengah dari para penjaga, termasuk para atasan jelas tidak berada di bawah kendalinya. Dia berhasil menempatkan mereka berdua dalam sel yang sama, itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Daichi lalu duduk di sampingnya dan berkata bahwa selama di sel isolasi dia banyak berpikir tentang kasusnya dan tentang Kamishiro. Dan dia merasa sudah saatnya mendengar sedikit tentang kasus Kamishiro, serta bagaimana mereka akan keluar dari penjara ini. Kalau tidak, dia tidak akan membagikan informasi tentang S yang dia dapat dari Kazuki. Orang tua itu bertanya, apakah dia belum punya gambaran siapa yang telah menjebaknya? Daichi mengatakan dia belum yakin 100% tapi Kadoga ada di pikirannya bersama dengan pria dari bar itu dan si sialan Jogasaki. Kamishiro hanya berkata bahwa intuisi Daichi memang benar. Masalahnya adalah musuh mereka sangat kuat dan hanya melarikan diri dari tempat ini tidak akan cukup untuk membalas dendam. Itulah sebabnya, dia akan memastikan anak itu memiliki senjata untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Daichi bertanya apakah dia sedang membicarakan soal mata uang kripto atau semacamnya, yang kemudian Kamishiro menjawab bahwa pertama-tama dia ingin tahu lebih banyak tentang malam kejadian itu. Dengan begitu, keduanya pun berbincang cukup lama. Kamishiro bertanya apakah pada hari itu, setelah meninggalkan bar, dia dipanggil oleh korban ke hotel. Dan saat tiba di sana, pria yang bekerja bersamanya, yang katanya adalah teman, memberinya minuman tertentu, dan tak lama kemudian, dia kehilangan kesadaran. Daichi mengatakan bahwa bagian tentang minumannya dicampur sesuatu itu hanya dugaan, tapi dia ingat bahwa Kadote yang memberikannya dan sepertinya meminta setengahnya kembali. Dan selain itu, dia tidak bisa memikirkan cara lain bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Kamishiro bertanya apakah akibat dari semua itu adalah dia terbangun kemudian diranjang, lalu tak lama kemudian polisi datang. Anak kita menjawab ya, dan pria tua itu berkata bahwa kebetulan seperti itu terlalu berlebihan. Lalu Daichi menjelaskan bahwa tak lama sebelumnya dia bertemu dengan Jogasaki dan itulah sebabnya dia meneleponnya. Dia adalah satu-satunya pengacara yang dia kenal. Pria tua itu berkata dia mengerti. Jogasaki membuatnya memilih jalan untuk mengaku bersalah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menghubungkan temannya itu dengan pengacara itu? Daichi sangat tahu bahwa itu adalah Presiden Daguerre sialan itu. Orang yang memperkenalkan Jogasaki kepadanya dan berperilaku buruk terhadap perempuan. Langsung saja, dia mengatakan bahwa bajingan itu membunuh Sayaka dan menggunakan Kadote untuk menjebak dirinya. Jelas, dia juga mungkin telah menyuap Jogasaki agar menjadi pengacaranya. Kamishiro mengatakan bahwa meskipun tanpa bukti, dia yakin ketiga orang itu telah menjebak anak itu. Daichi hanya bisa memikirkan bagaimana dia harus menghabiskan 15 tahun di tempat itu untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, semua karena ketiga orang itu. Anak itu mulai menggaruk lehernya sendiri, jatuh ke dalam kegilaan ketika pria itu menyuruhnya untuk tenang, mengingatkannya bahwa dia harus tetap menjaga harapan karena balas dendam manis akan segera datang. Daichi memintanya untuk segera menyerahkan 50 miliar itu dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan memastikan orang-orang itu berakhir di neraka. Tapi Kamishiro menghela napas dan mengatakan dia tidak bisa terburu-buru. Agar rencana ini berhasil, dibutuhkan persiapan yang matang dan kesempatan yang sempurna. Paling tidak perlu waktu 1 atau 2 tahun lagi. Dan bahkan jika dia punya semua uang itu, semuanya akan sia-sia jika dia tidak tahu cara menggunakannya. Yang kurang dimiliki anak laki-laki itu saat ini adalah pengetahuan. Dia mengambil The Count of Monte Cristo dari rak dan mengatakan ada kutipan di sana, tunggu dan berharap. Sampai kesempatan yang tepat muncul, dia akan memberikan semua pengetahuan yang dibutuhkan kepada Daichi. Udah di perpustakaan hal pertama yang akan mereka pelajari? Bu, Anda pikir ini akan tentang perkelahian, pukulan, tendangan, dan baku tembak? Tidak nak, mereka mulai dengan ekonomi. Daichi hanya mengikuti semua nasihat Jinde karena dia tampak sangat tahu, dan pria tua itu berkata dia akan mengajarinya cara membaca buku terlebih dahulu. Pertama, kamu harus melihat seluruh isi buku dengan cepat. Kamu bahkan tidak perlu memahami apapun pada awalnya. Kecepatan adalah hal yang paling penting. Dan begitulah Daichi memulai bro, melahap semua yang ada di tempat itu. Siang atau malam bro, dia di penjara dan membaca buku adalah satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia lakukan. Tapi anak ini produktif bro. Sambil membaca, dia juga melakukan push-up satu tangan membalik halaman di saat yang sama. Tapi saat dia kehabisan tenaga, jelas dia jatuh menabrak wajahnya sendiri. Kamishiro bertanya apa yang sudah dia lakukan, dan anak kita menjelaskan bahwa dia sedang menghafal data perusahaan persis seperti yang diperintahkan. Masalahnya, ada lebih dari 4.000 data kan? Jadi butuh waktu.
Orang itu tertawa, bilang itu gila melakukan hal seperti itu sambil push up. Daichi bilang masuk akal baginya saat dia kalah dari Ryuji setelah dipukuli dan juga saat dia bertarung melawan Kazuki. Tanpa kekuatan cukup, dia tidak bisa melawan siapapun. Dia yakin pengetahuan saja tidak akan cukup. Dia butuh jenis kekuatan tepat untuk menggunakan pengetahuan dia dapatkan. Orang tua itu berkata bahwa dia benar-benar mulai memahami esensi bertahan hidup di dunia ini. Lalu dia berdiri dan berkata, "Baiklah, kau sudah memahami ekonomi. Sekarang kau akan belajar tentang seni manipulasi." Di halaman penjara, ada seorang pria berambut hijau yang sedang membungkus dirinya dengan mantel. Namanya Tako. Ketika Daichi datang untuk berbicara dengannya, pria itu terkejut dan mundur. Tapi Daichi hanya meminta izin untuk duduk di sampingnya. Sambil tersenyum dia memperkenalkan dirinya sebagai Enomoto Daichi dan bertanya apakah pria itu adalah orang yang dipanggil Tako. Pria itu dengan canggung ingin tahu bagaimana mereka tahu namanya. Daichi mengatakan itu hanya karena dia mendengar seorang penjaga memanggil anak itu. Bahkan dengan sedikit malu dia bilang dia tahu namanya aneh dan orang-orang sering mengejeknya karena itu. Selain itu dia tidak terlalu suka berbicara. Tapi Daichi justru bilang dia menganggap nama itu keren dan dia juga ingin tahu lebih banyak tentang siapa Tako sebenarnya. Anehnya, anak itu, dengan wajah imut dan pemalu, mengatakan bahwa dia ditangkap karena memanipulasi pasar saham dan sekarang dia harus menghabiskan waktu lama di sana. Masalahnya dia tidak pandai berurusan dengan orang lain. Daichi menyuruhnya untuk tenang. Selain itu mereka terlihat seumuran jadi mereka bisa saja menjadi teman. Jadi mereka terus mengobrol, dan jelas, kan ini adalah bagian dari pelatihan Daichi sebagai manipulator. Dan Kamishiro memujinya, mengatakan bahwa dia sudah melakukannya dengan baik untuk pertama kalinya. Anak kita mengulangi salah satu aturannya, dengarkan 70%, bicara hanya 30%, lakukan kontak mata saat bertanya sesuatu. Selalu berikan pujian. Dia melakukan semua itu persis, dan begitulah caranya dia berhasil berteman dengan Tako. Kamishiro bilang itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi kebanyakan orang tidak semudah itu. Anak itu punya kepribadian yang tepat. Anak kita hampir tidak menyadarinya. Mungkin dia sendiri mulai terjebak dalam permainan tipu-tipu lama itu. Dan anak kita berkomentar bahwa Tako tampaknya adalah orang yang cerdas dan benar-benar paham tentang pasar saham. Kamishiro berkata kalau begitu mereka sebaiknya mengajak anak itu untuk belajar topik tersebut bersama mereka. Daichi bertanya kenapa. Apakah dia benar-benar sehebat itu sampai mereka perlu belajar sesuatu darinya? Orang tua itu berkata ya, dia memang terkenal di industri, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Daichi harus memahami bahwa tujuan yang ia inginkan mustahil dicapai sendirian. Dia akan membutuhkan sekutu, dan sebagai gantinya dia juga memerlukan kekuatan serta pesona untuk mempertahankan orang-orang seperti itu di sekitarnya. Namun satu hal yang diakui oleh orang tua itu, anak itu memang berbakat. Saat itulah Daichi mengucapkan terima kasih, tapi ia ingin tahu, kenapa dia begitu baik padanya seperti ini? Orang tua itu memintanya untuk mencoba menebak. Dan anak kita berkata mungkin dia membutuhkan orang-orang untuk membantunya melarikan diri dari tempat ini. Dia mungkin berada dalam situasi yang mirip dengan Daichi dan ingin keluar. Orang tua itu berkata itu tebakan yang tidak buruk. Namun Daichi memotong pembicaraannya dan berkata bahwa di sisi lain, dia tidak peduli jika mereka memanfaatkannya. Dia rela menjual jiwanya pada iblis jika itu berarti mendapat bantuan untuk balas dendam. Kamishiro menyuruhnya untuk tidak terlalu gelisah. Semuanya akan diajarkan setelah dia lulus dari sekolahnya. Dan dengan itu, dia berjalan menjauh dari meja, meninggalkan Daichi yang sedikit bingung. Hari-hari pun berlalu, dan sang protagonis semakin banyak belajar dari Kamishiro. Pada siang hari, di sanalah mereka bertiga di perpustakaan. Tako membicarakan tentang grafik lilin, hukum investasi, cara memahami pasar, dan semua itu. Anak kita tampak tertarik ingin mempelajari tentang para pesaing. Bahkan Kamishiro ikut berpartisipasi, mengatakan bahwa dia benar-benar punya insting yang bagus untuk memilih perusahaan yang tepat. Malam hari, kamu pikir mereka berhenti bro? Tidak mungkin. Dia tidur di samping si kakek yang sekarang malah membicarakan politik dan pola-pola tertentu. Bahkan saat Daichi sedang berolahraga bro, si kakek tetap ada di belakangnya, kali ini mengajarkan bahasa Inggris. Dia melemparkan sebuah buku berisi 3.000 kosakata, sambil bilang ini memang bukan tempat terbaik untuk belajar, tapi inilah yang mereka punya. Dan tentu saja setiap hari Daichi tidak pernah melewatkan latihan fisiknya. Dan sekarang kawan, dia melakukan 19 pull-up, ya? Anak itu hanya melakukan 3 hal. Dan begitulah, waktu berlalu. Pepohonan hijau berubah menjadi kuning, lalu salju mulai turun. Itulah yang saya pahami tentang musim. Dan sekarang beberapa waktu kemudian, anak buah kita melakukan 47 kali pull-up dengan satu tangan. Apa-apaan ini, Bung? Dia melayang sambil membaca. Dia berhasil mencapai 50 kawan. Takahisa ada di sampingnya dan berkata bahwa Daichi benar-benar sudah jadi kuat. Anak itu tampak seperti pria baja. Dan Daichi hanya bertanya apakah temannya benar-benar berpikir begitu. Semua orang sedang berlatih. Dan sampai kemudian dia bertanya pada kakek itu, apa sih urusannya punya seorang wanita? Kamishiro menjelaskan bahwa jika dia punya wanita di sisinya, segalanya akan jauh lebih mudah. Anak kita agak canggung, menyebutkan bahwa dulu dia pernah punya pacar. Kamishiro bilang itu tidak masalah, dia cukup tampan untuk mendapatkan satu lagi. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu baik hati, dan dia perlu belajar sedikit lagi tentang bagaimana membuat sesuatu terjadi. Dengan itu, dia meletakkan tangan di bahu anak kita dan berkata bahwa saat dia minum bersama wanita,
Cukup lakukan ini saja, bro. Dia menariknya mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya, dan anak kita sedikit memerah, ingin tahu apakah itu benar-benar berhasil. Oh, dasar orang kaya tua brengsek, ungkapkan juga rahasianya dalam bentuk tulisan untuk kami. Daichi ingin tahu apakah itu berhasil, dan pria tua itu bilang dia hanya akan tahu jika mencobanya, tapi dia yakin anak itu akan hebat dengan para wanita karena dia begitu berdedikasi pada ibunya. Bingung, Daichi ingin tahu apa hubungannya satu hal dengan yang lain. Pria tua itu membuat asumsi aneh, bertanya jika dia kembali ke masa lalu dan berkencan dengan ibunya, bagaimana dia akan memperlakukannya. Daichi di sana sekali lagi tidak mengerti ini omongan gila macam apa. Lalu Daichi teringat media yang menyebut ibunya sebagai wanita yang meninggal karena syok atas apa yang terjadi pada putranya. Dan Kamishiro hanya berkata bahwa dia yakin ibunya adalah ibu yang baik. Orang yang menjadi Daichi sekarang adalah hasil dari orang yang membesarkannya. Sedikit malu, Daichi berkata bahwa dia tidak begitu yakin akan hal itu. Kemudian Kamishiro berkomentar bahwa dia percaya kehidupan setelah mati itu ada, dan itulah sebabnya ketika Daichi keluar dari tempat ini, dia sebaiknya mengunjungi makam ibunya. Dia yakin ibunya masih menunggu untuk bertemu dengannya. Daichi jadi sangat emosional, menangis, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku masih merasa kalau pria tua itu hanya memanipulasi Daichi. Jadi aku berpikir, aku nggak tahu harus menganggap itu manis atau mencurigakan. Setidaknya kita selalu bisa mengagumi Daichi yang berlatih dengan perut six-pack dan otot 300 kg kan bro? Lalu tiba-tiba Kamishiro muncul lagi memujinya. Dia menunjuk ke seorang pria di dekatnya dan bertanya apakah Daichi melihat pria tampan dan ramping di sana. Daichi hanya menjawab ya. Lalu Kamishiro bilang itu adalah mantan pembawa acara TV bernama Haruki. Ketika waktunya tepat, Daichi harus mulai mendekati dan mengamati dia dengan saksama. Dia akan menjadi sekutu yang sangat penting untuk melarikan diri dari tempat itu. Tiba-tiba seorang penjaga datang dan berkata, tahanan stereotip 4 ada yang menjenguk. Daichi jelas sekali kebingungan. Siapa yang akan menjenguknya setelah sekian lama? Kupikir itu akan jadi teman, penjahat, atau semacamnya. Tapi ternyata bukan, melainkan seorang pria bernama Yamashita yang bekerja di Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian. Daichi menyapa, duduk, dan bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk mereka berdua. Sebelum pria itu menjawab, Daichi dengan antusias bertanya apakah mereka berencana membuka kembali penyelidikan atas kasusnya. Dengan malu-malu, pria gemuk itu memintanya untuk tenang, mereka bahkan tidak datang untuk membicarakan kasusnya. Mereka ingin membicarakan seseorang bernama Kamishiro Jindai. Sebelum memulai percakapan, dia meminta izin untuk merokok dan Daichi mempersilakannya. Sambil menyalakan rokok, pria gemuk itu bertanya, apakah Daichi dekat dengan Kamishiro Jindai? Daichi bilang mereka berada di sel yang sama, jadi mereka kadang-kadang mengobrol. Yamashita menjelaskan bahwa pria itu tidak hanya ditangkap karena pembunuhan, tapi juga karena kejahatan finansial besar-besaran. Dia dipenjara dengan kerugian yang sangat besar, dan sepertinya mereka mendengar tentang sejumlah uang yang disembunyikannya di suatu tempat. Daichi tahu persis apa yang dimaksud, yaitu mata uang kripto yang pernah disebutkan pria itu. Dan Yamashita berkata, yang mereka inginkan hanyalah agar Daichi mencari tahu di mana uang itu disembunyikan. Daichi bertanya apakah mereka ingin dia menjadi mata-mata, dan pria itu mengatakan ini bukan mata-mata, dia hanya akan bekerja sama dengan mereka. Itu akan sangat membantu Kementerian Kehakiman, dan mereka akan memberinya hadiah yang pantas. Mereka bahkan mengatakan bahwa pembebasan lebih awal bisa saja terjadi. Pada saat itu bro, masih ada 10 tahun lagi sampai Daichi dibebaskan, artinya sudah 5 tahun berlalu bro. Dan yang paling parah adalah, setelah sekian lama, si Kamishiro Jindai sialan itu masih tetap menjadi misteri total. Yamashita meletakkan tangan di bahu Daichi dan berkata bahwa dia bisa melihat anak itu orang baik, bahwa dia seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Bro, dia tersenyum seperti monster dari Attack on Titan sambil berkata Daichi harus hidup dengan cerdas. Tapi Daichi hanya bertanya apakah detektif itu percaya pada kehidupan setelah mati. Orang itu tertawa dan si bocah berkomentar bahwa Kamishiro lah yang membicarakan. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, orang rasional seperti Kamishiro tidak akan mengatakan hal seperti itu untuk menyemangati. Dan itulah sebabnya dia tidak akan mengkhianati pria itu. Yamashita menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, tapi kau akan menyesalinya. Daichi hanya melambaikan tangan untuk berpamitan, dan dengan itu dia dibawa pergi. Aku bahkan tidak akan menyalahkan si bocah kita bro. Dia udah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi mempercayai pihak berwenang. Sejujurnya memang lebih baik ditipu oleh si kakek tua itu, daripada oleh si gendut sialan yang tidak pernah melakukan apapun untuknya. Lalu adegan berpindah ke seseorang yang menuangkan segelas anggur. Itu Dager, yang berkata bahwa anggur tahun 1995 ini luar biasa. Di ruangan bersamanya ada Jogasaki yang bertanya apakah dia ingat Daichi Enomoto. Dia bilang tentu saja dia ingat orang itu, si idiot yang dulunya hidup enak tapi sekarang ada di balik jeruji besi. Pengacara itu bilang dia dengar anak itu jadi dekat dengan Kamishiro Jindai di penjara. Langsung saja Dagere tampak terkejut bertanya apakah dia maksud Jindai yang itu. Jogasaki membenarkan dan berkata akan jauh lebih baik jika Daichi Enomoto lenyap saja. Dengan santai, Dagere berkata Zuzi, terserah anak itu kan sudah dikurung di penjara, mau apa mereka? Jogasaki setuju tapi memperingatkan bahwa anak itu ditangkap saat masih muda dengan hukuman 15 tahun jadi sebentar lagi dia akan keluar. Itulah kenapa dia pikir lebih baik menyelesaikan ini lebih cepat daripada nanti.
Tiba-tiba dia menelepon seseorang dan bilang dia punya permintaan. Kembali di penjara, Haruki sedang berbicara dengan anak kita dengan ceria. Dia bilang dulu juga pernah kerja di bar tapi dipecat. Tiba-tiba Haruki memegang bahunya dan berkata bahwa mereka berdua adalah orang yang baik. Satu lagi yang aneh di penjara ini, bro. Kurangnya perempuan di tempat ini benar-benar bikin para cowok jadi kacau pikirannya. Beberapa saat kemudian Daichi pergi dan si kakek bertanya bagaimana obrolannya. Anak kita bilang dia kelihatan seperti orang baik tapi kepribadiannya susah banget ditebak. Selain itu, dia tersenyum dengan mulutnya tapi tidak dengan matanya. Kamishiro menyuruhnya untuk terus mengamati dengan saksama, terutama mempercayai intuisi sendiri. Lalu dia mengganti topik dan bertanya apakah dia ingat pria bernama Ryuji Bamba, orang yang hampir membunuh anak kita dan selama ini dikurung di sel isolasi. Dan masalahnya, dia baru saja dibebaskan, dan dari ekspresinya, kamu bisa tahu dia sama sekali tidak senang dengan waktu yang dia habiskan di sana. Orang tua itu memberitahu anak kita bahwa Ryuji Bamba punya adik perempuan yang sangat dia sayangi. Ternyata, beberapa tahun lalu adiknya mengalami insiden mengerikan dan sejak itu dirawat di rumah sakit. Sekarang Daichi mengerti, kenapa pria itu begitu marah saat mengetahui kasusnya. Dan Kamishiro berkata bahwa terlepas dari benar atau tidaknya, dia harus lebih berhati-hati lagi. Beberapa waktu kemudian di sel Bamba, semua orang ketakutan. Meskipun dia hanya duduk tenang membaca majalah kecil, sampai penjaga membuka pintu dan mengatakan ada orang baru yang akan masuk ke sel. Datanglah Kamishiro melambaikan tangan menyapa Bamba, yang langsung berkata begitu melihatnya, bahwa ternyata si brengsek itu masih saja melakukan apapun yang dia mau di tempat ini. Orang tua itu berkata, itu tidak penting. Dia hanya raja di penjara, artinya kebebasannya tetap terbatas. Bamba menyuruhnya untuk langsung saja bicara dan orang tua itu mengatakan dia punya sedikit permintaan. Dia bilang ingin memberitahu sesuatu tentang seseorang yang sudah lama bekerja di bawahnya. Sementara itu di luar, Haruki sedang berbicara dengan anak kita, menepuk punggungnya dan berkata agar tidak khawatir, 10 tahun itu akan berlalu dengan cepat. Dia akan segera keluar. Di tengah percakapan, anak kita hanya bertanya-tanya kenapa Kamishiro bilang orang ini akan penting dalam rencana pelariannya. Tiba-tiba Haruki bilang dia tidak sabar untuk keluar dan melakukan kejahatan yang sama, persis dengan yang dituduhkan pada anak kita. Dia bilang tidak ada yang lebih baik daripada menggunakan zat tertentu untuk mengubah orang menjadi boneka. Ekspresi Daichi tentu saja langsung berubah dan dia bertanya apa maksudnya. Tapi Haruki menyuruhnya berhenti berpura-pura. Dia tahu mereka berdua sama. Dia mencari tahu alasan Daichi di penjara dan akhirnya tahu. Mereka berdua ternyata identik. Saat Haruki bilang Daichi harus belajar meninggalkan lebih sedikit jejak, seseorang yang sangat besar muncul di belakangnya. Daichi mencoba memperingatkannya bro, tapi orang itu sudah lebih dulu dicekik. Jelas itu Bamba, yang bilang dia akan membuatnya menderita seperti para wanita itu. Daichi menyuruhnya tunggu dulu bro, tapi Bamba memutuskan untuk langsung merangkum situasinya. Terdengar suara retakan, suara patah yang menggema. Leher-leher kecil itu patah. Malam tiba dan seorang dokter membuka pintu ke salah satu sayap. Di dalam, Kamishiro bertanya bagaimana persiapannya. Dokter itu mengatakan sayangnya pria bernama Haruki itu terluka parah. Tanda-tanda vitalnya lemah dan kondisinya kritis. Daichi bilang si Bamba yang tolol itu malah menyerang orang itu, dan yang lebih parah lagi, Enomoto mencoba ikut campur, dan akhirnya juga dipukuli. Dokter itu menjelaskan bahwa dengan peralatan yang mereka miliki di tempat ini, operasi itu sangat sulit, tapi mereka berhasil melakukannya. Dia sama sekali tidak tahu kegilaan apa yang mereka lakukan, tapi dokter itu bilang Kamishiro luar biasa karena bisa menangani hal seperti itu. Sementara Kamishiro memuji pria itu, ada seorang penjaga di pojok ruangan yang mendengarkan semuanya. Tiba-tiba dia membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Di atas ranjang mereka berdua terbaring, seluruh tubuh dibalut perban, dan pria itu menyuntikkan sesuatu ke kantong infus anak kita. Setelah itu, monitor rumah sakit mulai berbunyi. Tapi kemudian adegan berpindah ke Setomaru, mantan pacar Daichi, dan lihat siapa itu, si brengsek Kadodego. Dia bilang dia sudah membeli tiket konser penyanyi favoritnya dan bertanya apakah dia ingin bersenang-senang. Tapi, sudah 5 tahun berlalu dan dia masih sedih mengatakan bahwa sayangnya dia sedang tidak mood untuk itu. Wah bro, aku dulu nggak terlalu mikir soal cewek ini, tapi ternyata dia benar-benar peduli sama Daichi. Si pecundang Kadode sudah melakukan semua ini tapi tetap saja nggak dapat apa-apa. Dia bertanya apakah dia masih menunggu Daichi. Dia terdiam sejenak lalu berbalik dan berkata dia yakin Daichi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lalu Kadode bilang dia harus memberitahu sesuatu yang sangat menyedihkan yang dia dengar dari seorang hakim. Setomaru langsung tahu ini tentang Daichi, dan saat itu juga si cowok bilang katanya Daichi mengalami beberapa komplikasi dan meninggal karena serangan jantung. Pada saat itu Setomaru membeku, jatuh berlutut dan mulai menangis. Kadode memeluknya dan berkata tidak apa-apa, memang berat dan Daichi benar-benar orang yang baik. Di perpustakaan, Tako membanting meja sambil berkata Daichi hanya berusaha menghentikan perkelahian, jadi kenapa dia harus mati seperti itu? Kamishiro berkata dia tidak percaya Daichi benar-benar meninggal seperti itu. Serius, apa dia benar-benar mati? Salah satu penjaga di ruangan itu berkata sedih sekali anak itu meninggal seperti itu, tepat sebelum diberikan pembebasan bersyarat, apalagi mengingat dia yang dipukuli oleh Bamba. Tapi pada akhirnya, justru orang lain yang kehilangan nyawanya.
Dokter berkata ya memang agak masuk akal. Lalu adegan berpindah ke si brengsek Dagura dan Jogasaki sialan yang sedang merayakan. Akhirnya mereka terbebas dari keberadaan Enomoto Daichi. Kamishiro dipenjara seumur hidup, jadi mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang dia. Dia hanya bisa jadi raja di penjara. Tak penting bagi mereka. Dagura memuji rencana sempurna, berkata sebentar lagi dia akan hasilkan banyak uang, jadi mereka hanya perlu tetap pada jalurnya. Dengan senyum licik, Jogasaki menengadah, berkata akhirnya mereka tak punya apapun yang perlu ditakuti. Tapi kini, seseorang berambut hitam keluar dari penjara. Sudah sangat jelas apa yang baru saja terjadi di sini. Penjaga berharap ia segera pulih. Anak itu berterima kasih, pintu tertutup. Ia mengangkat tangan menutupi mata dari sinar matahari, berkata akhirnya bebas. Ia pergi ke makam ibunya, meletakkan bunga, meminta maaf karena lama berkunjung. Dari tanda di belakang telinganya kita sangat tahu siapa dia. Dan dia meminta maaf karena datang dengan wajah yang berbeda. Lalu kita melihat di rumah sakit, dia bertanya apakah mereka benar-benar memintanya untuk mati, dan apa maksud Kamishiro dengan tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Orang tua itu berkata bahwa seperti yang sudah dia katakan sebelumnya, waktunya telah tiba bagi dia untuk meninggalkan hidupnya sebagai Enomoto Daichi. Dokter itu berkata mereka akan mencangkok seluruh area wajah dan rambutnya bro. Intinya, dia akan bertukar tempat dengan pria itu. Jelas saja Daichi mengatakan ini gila. Tidak mungkin operasi seperti ini bisa dilakukan. Kamishiro menjawab bahwa dia seharusnya memanfaatkan kesempatan ini. Orang di sebelahnya itu sampah, dan tidak mungkin mereka akan membiarkan sesuatu seperti itu keluar dari tempat ini. Sejak awal dia sudah memberitahunya bahwa dia harus siap untuk hal seperti ini. Di ruang operasi, anak kita memutuskan untuk meninggalkan hidupnya sebagai Enomoto Daichi dan temanku itu benar-benar seperti gaya topeng Halloween, kau tahu? Mereka benar-benar mengelupas semuanya dan menukar satu wajah dengan wajah lainnya bro. Hari itu dia keluar dari ruangan itu sebagai Takahashi Haruki. Si licik itu kini berwajah tampan dan berkata pada ibunya untuk tidak khawatir, karena di sini dan saat inilah balas dendamnya terhadap orang-orang itu baru dimulai. Beberapa waktu kemudian, dia di karaoke gedung itu, mandi santai. It sedang mandi dengan sangat santai. Sepertinya sudah beberapa hari berlalu, ya sampai bekas luka operasinya mulai memudar. Sekarang dia harus mulai menanamkan dalam pikirannya, kan, bahwa dia bukan lagi Enomoto Daichi, tapi Haruki. Pada saat dia terbangun di rumah sakit, dia terlihat ketakutan, bertanya kan, di mana Haruki? Dan dokter langsung bilang bahwa dia sudah meninggal. Ternyata, dia kena serangan jantung. Tapi aneh, soalnya operasinya berjalan 100% lancar. Kondisinya benar-benar stabil, dan dia masih dalam pengaruh obat bius. Kamishiro langsung bilang bahwa jelas-jelas dia dibunuh. Daichi bertanya kenapa ada orang yang mau membunuh seseorang di dalam penjara. Karena jelas, kata Kamishiro, orang yang seharusnya mati itu sebenarnya bukan dia. Dan ya, yang mati hari ini adalah Enomoto. Saat itu juga, anak kita langsung paham. Orang itu mati karena baru saja menukar wajah dengannya. Entah kenapa dia jadi agak marah pada dirinya sendiri kan, karena secara tidak langsung dia membuat orang itu mati. Tapi kalau mengingat siapa yang mati bro, dia pantas dapat lebih dari itu. Dia mati dengan tenang, masih tertidur dengan suntikan di tangannya. Hidup yang mudah banget. Untung saja dia sempat dipukuli sebelumnya. Dokternya menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu hal seperti itu akan terjadi. Dan Kamishiro menjawab bahwa itu adalah karma atas apa yang dia lakukan saat masih di luar penjara. Yang pasti, dia akan bersenang-senang di neraka. Setidaknya orang itu berterima kasih, karena mereka sempat bingung bagaimana menenangkan Kamishiro saat dia bangun dengan wajah yang berbeda. Gila pasti berat banget. Kamu dipukuli, lalu bangun-bangun wajahmu sudah berubah. Rasanya kayak minum es chai, tapi ya enggak juga, ngerti kan? Kamu bener-bener sial, akhirnya malah dapat wajah orang yang juga sial. Namun, sang protagonis bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang mana si pria bilang, ya jelaslah kan, sekarang dia akan dibebaskan menggantikan orang itu dan memulai balas dendamnya. Akhirnya saatnya telah tiba untuk menjalankan rencana yang sudah ia siapkan selama 2 tahun terakhir. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke kamar Haruki, mengambil ponsel dan semua barang miliknya. Gila, ya, orang itu punya banyak kartu hitam, uang, ponsel, semuanya ada. Melihat pantulan di ponsel, dia teringat Haruki yang pernah bilang kalau membuat cewek kecanduan narkoba dan hal-hal lain itu benar-benar menyenangkan. Dan dengan itu, dia berbaring sambil berpikir bahwa semua itu tidak penting. Dia juga akan masuk neraka saat mati nanti. Untuk sekarang, bajingan itu bisa menunggunya di sana. Tapi di dunia ini, sekarang dialah yang akan memanfaatkan wajah ini, bro. Tak lama kemudian, di sebuah hotel besar di Tokyo, dia tampil keren dengan jam tangan di pergelangan tangannya. Sepertinya dia sudah janjian dengan Kamishiro untuk berada di tempat itu guna bertemu seseorang. Tiba-tiba, seorang pria langsung duduk di kursi dan bertanya apakah dia murid presiden. Daichi menjawab ya, dan memberikan kata sandi rahasia, yaitu, tunggu, renungkan, dan miliki harapan. Pria itu kemudian menurunkan kacamata hitamnya, tersenyum, dan mengatakan namanya Sato. Daichi bertanya apa hubungan mereka, dan dia menjawab bahwa pria itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Dia punya banyak musuh, tapi juga berhasil mendapatkan banyak sekutu. Lalu dia langsung memberikan paspor anak itu kepada Daichi, lengkap dengan dokumen-dokumennya.
Orang itu bahkan mengganti namanya menjadi Kurisu Fueoto. Kupikir dia akan mengambil nama orang gila yang satunya itu, entahlah. Sato lalu berdiri dan menyuruhnya memberikan yang terbaik, dan anak kita pun berterima kasih padanya. Di dalam tas, pria itu juga meninggalkan ponsel baru dan 2 bundel uang tunai, bro. Dia teringat Kamishiro pernah menyuruhnya untuk mulai menukarkan mata uang kripto menjadi uang sedikit demi sedikit. Jelas, Daichi masih ingin tahu kenapa Kamishiro melakukan semua ini untuknya, kenapa dia memberikan uang, semua dukungan ini, dan apa yang diharapkan darinya. Kamishiro menjawab bahwa apa yang dia inginkan jauh melampaui balas dendam si anak. Dan saat melihat uang itu, Daichi hanya bisa berterima kasih atas segalanya. Bro, beneran ya, aku sempat meragukan si kakek. Mungkin masih akan ada plot twist, aku nggak tahu. Tapi orang itu tuh benar-benar menepati janjinya untuk anak kita. Dia tiba di bandara, lolos dengan mulus menggunakan dokumen baru. Kita sudah akan berangkat, aku nggak tahu kemana. Sekarang aku tahu bro. Dia sudah berada di pesawat memikirkan 3 target balas dendamnya. Jelas, pertama-tama dia harus menyelidiki di mana mereka berada, sumber daya yang mereka miliki, dan koneksi mereka. Dia akan melakukan segalanya untuk benar-benar memahami kematian Sayaka, dan mengapa kesalahan itu ditimpakan padanya. Dan tentu saja, dia akan memastikan mereka merasakan keputusasaan lebih besar dari yang pernah dia alami. Masalahnya, orang itu di sana sangat berkuasa dan berpengaruh di kota. Untuk saat ini, dia butuh uang dan bantuan. Itulah sebabnya dia pergi ke luar negeri untuk mengambil uang yang diwariskan Kamishiro kepadanya. 50 miliar dalam bentuk kripto. Bro, 3 tahun kemudian, dan kita ada di Tokyo. Uang dari seluruh dunia mengalir ke kota ini, membantu pembangunan, tapi terutama ke bar dan kasino. Jelas, karena itu, kehidupan malam di Tokyo jadi liar banget kan bro? Tapi di saat yang sama, itu juga menciptakan kesenjangan sosial yang aneh. Dan sekarang bro, di pesawat, pramugari muncul dengan badan agak gemuk untuk menyapa si bocah kita, bilang mereka hampir sampai. Dia cuma mengucapkan terima kasih padanya. Lihat tuh anak nakal di sana bro, sekarang dia pakai anting dan penampilannya juga lebih dewasa bro. Sambil melihat keluar jendela, dia bilang dia nggak percaya bisa kembali ke tempat ini setelah sekian lama, di sebuah daerah bernama Marunouchi. Para pria tua itu semua tersenyum, bilang luar biasa bisa bertemu seseorang seperti dia. Sepertinya si bocah kita, entah apa yang sudah dia lakukan, tapi dia cukup dikenal di sini. Dia agak malu, bilang senang juga bisa bertemu mereka. Jelas sekarang dia dipanggil Kurisu. Anehnya, para pria tua itu tidak percaya kalau anak itu masih sangat muda. Itu lucu, soalnya menurutku dia malah kelihatan tua. Tahta itu pada dasarnya sudah lahir di sana, dan para pria tua bilang berkat Kasinowara, semakin banyak orang kaya datang ke Jepang. Pasar saham tidak berhenti meledak. Orang yang menunjukkan tablet ke protagonis, sepertinya dia sebenarnya tidak terlalu ingin berada di sana. Tapi sepertinya beberapa investor Amerika sangat merekomendasikan si bocah sampai dia setuju untuk menemuinya. Dan tentu saja, kedua pria itu sudah merencanakan agar dia menyetor setidaknya 200 juta. Tapi dia membalikkan keadaan. Gila, mereka pikir dia akan menawarkan 200 juta. Dia langsung bilang akan mulai dengan menyetor 2 miliar. Langsung saja pria itu berdiri dan berterima kasih padanya. Bilang mereka tidak menyangka akan mendapat sesuatu yang luar biasa seperti itu. Kurisu menyuruh mereka untuk tetap tenang. Dan sekarang aku agak bingung. Mereka memanggilnya Daichi Enomoto, memanggilnya Kurisu, dan sekarang aku sendiri jadi tidak tahu. Sepertinya aku akan tetap memanggilnya Kurisu, soalnya butuh waktu bagi orang-orang untuk sadar kalau dia itu Daichi, dan semua orang akan terus menyebutnya Kurisu, dan itu bakal bikin aku bingung setiap saat. Tapi kamu tahu itu dia, nggak ada rahasia. Beberapa saat setelah pertemuan kecil itu, dia pun keluar bersama para pria yang berterima kasih padanya. Orang tua itu jelas ingin lebih dekat dengan anak laki-laki itu, ingin tahu apakah dia bebas malam ini. Dia telah membuat reservasi di restoran Michelin dan ingin dia pergi. Tapi anak lelaki kami mengenakan kacamata hitam, bergaya, dan berkata tidak malam ini. Dia sudah ada acara malam ini. Apa ini, Bung? Saya melihat beberapa pakaian dalam di lantai dan berpikir dia sudah berhubungan lagi di Jepang. Tapi bukan, itu si bajingan Kadoko, kawan. Bajingan ini masih hidup. Jam menunjukkan pukul 11 pagi, dia mematikan alarm dan menendang gadis itu, bertanya berapa lama lagi dia akan tidur. Bro, cewek yang satu itu gila banget mau sama cowok kayak gitu, ya kan bro? Dia bingung, ingin tahu apa yang dia pikir sedang dia lakukan, dan langsung menyuruhnya pergi saja. Dan sepertinya sekarang dia punya bar atau semacamnya. Gadis itu sudah berpakaian dan membanting pintu bilang dia benar-benar yang terburuk. Tetapi Kadote bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Lalu sambil melihat pemandangan kota, dia menduga itu pasti gadis asing yang dia kencani tadi malam. Pria bertopi itu masih menjalani kehidupan yang baik. Lihatlah pria ini. Dia menghubunginya tanpa tahu siapa dia, lalu melompat ke dalam BMW dan pergi. Tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan sekarang berkata akan menghasilkan lebih banyak uang. Lalu dia berada di tempat bernama Emperor's Lobby, dan sekarang sepertinya dia yang memiliki tempat itu. Semua orang merayakan berkata bos sudah datang. Lalu salah satu pria muncul dengan agak canggung, mengatakan bahwa hari ini mereka punya tamu VIP. Kadote langsung terkejut bro. Orang yang akan datang itu meminta banyak sekali anggur dan sampahnya yang sangat mahal. Si bodoh itu tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia bisa mencium aroma uang yang akan datang. Siapa ya orang penting di ruang VIP itu teman-teman? Dia dikelilingi oleh orang-orang paling jahat.
Si pirang itu masuk dengan canggung, sambil meminta maaf karena telah mengganggu momen pribadinya. Namanya Kadote. Dia adalah pemilik tempat itu, dan datang untuk menyambut anak laki-laki itu. Anak lelaki kita bangun, dan kawan, anak itu tiba-tiba terlihat seperti dalam JoJo's Bizarre Adventure. Itu rahang jenis apa, bro? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kurisu, dan mengatakan senang bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Aneh, bajingan ini suka memberi petunjuk, ya? Namun sebelum itu, haruskah kita kembali ke masa lalu sedikit? Untuk apa kembali ke masa lalu, kawan? Tapi baiklah, kan? Apa yang bisa saya lakukan? Kita kembali. Seorang lelaki itu masukin ruangan berlutut dan bertanya tipe gadis seperti apa yang dia sukai. Dia menjawab bahwa dia punya ketertarikan khusus dan pria itu bilang dia mengerti, jadi dia akan membawa yang terbaik. Namun sambil melihat sekeliling, Kurisu hanya bertanya-tanya apakah sekarang ini adalah kastil milik pria itu. Tak lama kemudian pria itu meminta maaf dan masuk bersama cewek pertama. Yang satu itu pasti lolos uji tabrak, guys. Dia masuk dengan tubuh empuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Mizuki. Dia merasa percaya diri, dan pria yang hanya berjalan sambil berlutut itu kembali lagi, ingin tahu apa yang ingin dia minum. Orang yang penasaran itu membuka menu, menutup menu, dan bilang dia mau semuanya. Adegan berikutnya, sampahnya dibuka, dan di sanalah dia bersama para cewek cantik. Para gadis semua bilang ini pertama kalinya mereka minum sesuatu yang semahal itu. Sementara itu, pria yang melayaninya berkata si brengsek itu menghamburkan 1 juta yen begitu saja. Itu benar-benar tidak masuk akal. Mizuki sudah penasaran kan bagaimana dia bisa sekaya dan semengesankan itu di usia semuda itu. Selari satu dari mereka meremas lengannya, bilang dia semuda pemilik tempat itu. Tokoh utama hanya bertanya apakah tempat itu bagus. Dan dia bilang ya, lumayan. Berbeda dengan grup lain di daerah itu, mereka bahkan tidak punya target penjualan. Selain itu, mereka bisa memilih pakaian apapun yang ingin dipakai. Sambil mereka mengobrol tentang segala macam hal acak, dia melihat jam tangannya dan dia tahu. Dia sedang memamerkan uang dan sebentar lagi dia akan muncul. Dan tepat saat dia berpikir begitu, lihat siapa yang muncul di pintu. Pada saat itu, dia menoleh ke arah para gadis sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap tenang. Tidak boleh ada emosi yang terlihat. Saat itulah si brengsek Kadote muncul di sampingnya dan meminta maaf karena telah mengganggu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Don dan menyebutkan nama kecilnya. Daichi berdiri sambil berkata senang bertemu dengannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kurisu. Beberapa saat berlalu dan gadis berbaju merah itu meminta Kadote untuk berhenti membicarakan hal itu. Dia berdiri menceritakan kisah tentang hari ketika gadis itu muntah, sementara semua orang tertawa. Namun sang protagonis hanya merasa lega menyadari pria itu tidak menyadari apapun. Kadote lalu berpamitan, mengatakan dia akan keluar. Para pria itu berpamitan dan berkata mereka akan segera bertemu lagi. Begitu hal itu terjadi, dia akan membayar harga atas semua yang telah dialami oleh anak kita. Jelas, saat dia memikirkan hal itu, ekspresinya berubah, dan sepertinya pemeran utama wanita, Mizuki, menyadari sesuatu. Keesokan paginya, ada seorang gadis dan seorang pria, aku tidak tahu siapa, tapi mereka berada di depan banyak layar sambil mengomentari perubahan harga yang aneh, dan mengatakan seseorang sedang memanipulasi pasar. Ah, sekarang aku sadar siapa dia. Itu anak yang dia temui di penjara, yang jago main saham, kan? Itulah kenapa dia sedang melihat saham. Dan julukannya di luar sepertinya adalah gurita. Anak kita tertawa karena dia masih memakai benda yang sama di kepalanya sejak hari mereka keluar. Dalam sebuah kilas balik, kita melihat bahwa begitu dia melangkah keluar dari penjara, anak kita sudah ada di sana untuk menjemputnya. Dia agak bingung, ingin tahu apakah dia benar-benar Daichi, yang hanya menjawab bahwa Takao harus membantunya dengan sebuah balas dendam tertentu. Untuk apa yang perlu dia lakukan, keahliannya sangat penting. Temannya bilang bahwa saat itu dia merasa bingung dan takut. Tapi pada saat itu, Daichi meletakkan sebuah kartu di atas meja dan berkata bahwa dia harus langsung ke intinya. Ada perusahaan tertentu yang perlu diselidikinya. Jelas Anda sudah bisa melihatnya di kartu, bukan? Kado teguh. Dia ingin melakukan penyelidikan terhadap orang-orang itu dan klub bernama Emperor yang mereka kelola. Takao bertanya kapan dan dia menjawab paling lama seminggu. Saat itu juga, anak itu mengulurkan tangan dan mengambil semua takoyaki, apapun nama benda itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata, 3 hari sudah cukup. Anak kita berterima kasih padanya, lalu Takao bertanya kenapa dia ingin tahu tentang perusahaan yang bahkan tidak terdaftar di bursa saham. Sang protagonis menjawab bahwa dia pikir perusahaan itu telah melakukan berbagai kejahatan dan sudah saatnya mengungkap mereka ke hadapan publik. Anak kita berkata pada dirinya sendiri bahwa kastil busuk yang dibangun orang itu dengan menghancurkan hidup orang lain akan dihancurkan. Adegan berikutnya, ada sepasang kekasih yang keluar dari hotel cinta dan si wanita berkata tempat itu luar biasa. Tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana dan mengambil foto, lalu si wanita bertanya siapa orang gila itu. Orang aneh itu memperkenalkan dirinya sebagai Oda Kazuki, seorang detektif swasta. Tunggu sebentar, biar aku cek daftarku dulu. Aduh, sial ternyata dia teman-teman. Si Didi dari penjara kan bro. Sepertinya sekarang dia juga bersama anak kita. Setidaknya orang-orang bilang dia detektif yang hebat. Adegan berikutnya, si orang gila itu ada di kafe bersama mereka berdua sambil bilang lucu juga dia jalan sama anak SMA dan masih suka pingsan. Suaminya pasti bakal nangis kalau tahu soal itu. Waduh, sepertinya situasinya lebih parah dari yang aku kira.
Wanita itu bertanya apakah dia benar-benar detektif swasta, lalu memohon agar jangan bilang ke suaminya, katanya dia akan membayarnya dengan cara yang luar biasa. Waduh, itu sih nggak bisa dihentikan. Bahkan para detektif pun jadi korban ulahnya, meskipun tentu saja Kazuki nggak suka dan dia cuma minta supaya wanita itu berhenti menghina. Dua orang malang di sana langsung keringetan dingin, bro. Lalu dia bilang ke wanita itu supaya pulang saja, karena dia perlu bicara serius dengan suaminya. Tapi begitu wanita itu pergi, ya bro, Didi langsung ngejar si cowok. Langsung bilang, kalau main-main sama wanita bersuami bisa bikin masalah. Dia sebaiknya coba cari cinta sejati dengan orang lain. Tapi si cowok itu langsung kabur sambil bilang dia nggak mau kerja sama lagi. Sementara itu, Didi bilang mustahil untuk menemukan seseorang dan jatuh cinta. 2 tahun lalu, dia keluar dari penjara dan jelas setelah semua skandal itu, nggak mungkin dia bisa kembali jadi detektif. Itulah kenapa dia mulai bekerja sebagai detektif swasta dengan memanfaatkan koneksi yang dia punya dari masa lalu. Karena dia punya catatan kriminal, dia nggak punya lisensi detektif, jadi dia semacam bekerja secara ilegal. Aku sendiri bahkan nggak tahu soal itu kan. Aku nggak pernah kepikiran sama sekali. Kampus apa sih yang harus diambil buat jadi detektif? Apa harus polisi? Kayaknya sih, ya. Aku ngomong apa sih ini? Jelas, sesekali dia harus menerima pekerjaan berisiko dan terlibat perkelahian, bro. Dia terus-menerus melemparkan dirinya ke dalam bahaya untuk mencoba mengisi kekosongan di hatinya. Dia melihat ke arah poster tentang anak laki-laki pekerja jujur, tetapi dia tampak tidak terlalu bersemangat. Tiba-tiba, dia berteriak dan berseru ke langit, ingin tahu mengapa sang pangeran meninggal. Jelaskan, bro. Mengenang Daichi kami, dan dia bersedia menunggu anak laki-laki kami selama 15 tahun hingga dia keluar dari penjara. Lalu dia menyadari bahwa dia lapar, pergi ke toko di seberang jalan, memesan ramen, dan duduk. Tapi sebagai takdir yang aneh kan bro? Lihat siapa yang ada di sebelahnya sedang makan ramen. Hati Didi nggak kuat kan bro? Orang gila itu terus saja memikirkan betapa panjang bulu matanya, mata sedih dan bibir mengilap. Orang gila itu bilang, itulah jenis kecantikan intens yang paling dia kagumi. Tapi tiba-tiba, dia mulai menggelengkan kepala sambil berkata dia tidak boleh berpikir seperti itu. Pangerannya sudah di surga. Ya ampun bro, orang ini memang orang nggak waras. Anak kita berterima kasih dan berdiri, dan langsung saja, ya bro, Kazuki menghabiskan semuanya dan mulai mencari-cari anak itu. Jantungnya berdebar kencang, dan dia bertanya-tanya apakah ini cinta setelah 5 tahun. Kembali ke markas anak kita, Tako hidup sebagai investor sukses kan bro? Banyak monitor memantau grafik sambil main game di saat yang sama. Gila, pasti asik banget, brengsek. Dia tahu cara cari duit, si bajingan itu. Saat itulah anak kita masuk, bertanya soal penyelidikan, dan Tako menyuruhnya untuk melihat-lihat. Dia membuka banyak grafik menara, daun bawang, pizza-pizza kecil. Lihat semua ini bro. Sambil memindai semuanya, anak kita dengan cepat menemukan nama yang dia cari, Takeru Mitsuru, kakek tua dari awal tadi, yang memiliki segalanya di daerah itu. Lalu Tako bilang, orang itu, Kadode, mungkin namanya tercantum sebagai pemilik, tapi dia hampir tidak punya saham di tempat itu. Kurisu berkata, tentu saja itu sudah jelas. Ada orang-orang di balik layar yang mengendalikan semuanya. Tapi sekarang saatnya dia mulai membayar harga, karena terlibat dalam semua ini. Tako sudah paham dan bertanya apakah mereka ini yang menjebak Daichi Enomoto. Mereka membenarkan, dan temannya berkata bahwa bajingan-bajingan itu tidak bisa dimaafkan. Lalu dia menepuk bahu temannya dan berkata bahwa yang pertama mereka butuhkan adalah sekutu baru. Misi Tako untuk saat ini hanyalah mengurus uang Kamishiro dan membuatnya berkembang. Anak itu menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir karena mudah menghasilkan uang jika sudah punya uang. Lalu anak kita bilang mereka juga akan membutuhkan seorang informan dari dunia bawah. Orang-orang itu pasti telah melakukan kejahatan lain selain kasusnya sendiri, dan kuncinya jelas ada pada narkoba yang mereka gunakan dan produksi. Sang protagonis teringat bahwa itu adalah zat sintetis yang disebut ICE, zat yang sama yang ditemukan di tubuh gadis yang meninggal 5 tahun lalu, dan juga di minuman energi yang diberikan si bajingan Kadode kepadanya. Itulah sebabnya persidangan itu sangat buruk baginya, dan yang dia butuhkan sekarang bukan hanya seseorang untuk menyelidiki narkoba itu, tapi juga bagaimana semuanya beroperasi di dunia bawah. Wah, kau sudah tahu siapa yang akan muncul kan? Tako mengatakan dia tahu tentang investasi, benar kan? Jadi itu agak di luar bidangnya. Anak kami berjalan pergi sambil berkata dia bisa terus fokus menyelidiki perusahaan-perusahaan itu. Sebaliknya, dia akan berjalan-jalan keliling kota untuk mengatur pikirannya. Wah, tidak mungkin. Dia ada di sauna di Tokyo dan lihat siapa yang ada di sana. Sekarang, sadarilah, benar maksudku, ini jelas. Tapi anak kita tidak boleh mengejar Saitomaru, pacarnya sejak awal. Dan tentu saja, saat si bajingan Didi itu hendak meninggalkan sauna, siapa yang berdiri tepat di sampingnya? Anak kita, kawan. Wajahnya langsung memerah dan berkata bahwa itu adalah kebetulan luar biasa bertemu malaikat yang sama 2 kali. Anak lelaki kita melihat ke arah orang aneh yang menutupi dirinya, malu-malu, dan berkata bahwa dia harus berbicara dengan pangeran itu dengan cara yang wajar. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua berdiri, hendak pergi namun tersandung, dan saat terjatuh ia menarik handuknya. Wah Didi. Jelas saja, jika saya mengingat benar, Didi melihat gadis kita. Aku pikir dia melihatnya, kan? Ya, dia pasti akan mengenalinya.
Ya, jelas saja saat anak lelaki kita sedang membantu lelaki tua itu, si orang gila di sana menangis, sangat emosional, mengatakan dia telah menemukan sang pangeran. Tapi aku tahu ini tidak masuk akal. Seharusnya dia sudah mati di penjara. Orang itu sampai begitu terguncang di sana, sampai dia ambruk di lantai merah. Salah satu orang bahkan masuk dan bertanya apakah dia baik-baik saja atau sudah mati. Beberapa waktu kemudian kembali di Emperor Bar, pelayan bertanya apa yang dia inginkan, dan anak kita bilang untuk memanggil Mizuki. Kupikir orang itu akan memesan minuman atau semacamnya, tapi ternyata tidak, dia malah meminta seorang wanita. Sepertinya anak kita menyadari itu Oga yang duduk di pojok sana, dan dia sama sekali tidak pernah membayangkan akan melihat orang itu di tempat seperti ini. Dia tahu dia tidak bisa kembali ke polisi karena kejahatannya, jadi apa yang dia lakukan sekarang? Mungkin dia harus menyelidikinya. Tepat saat itu, gadis yang lolos uji tabrak muncul dengan sikap lembut, berbicara dengan suara imut, mengatakan dia merindukan Ryoto. Daichi memutuskan untuk menunda dulu topik tentang Oga, karena sekarang dia harus berbicara dengan gadis gila ini dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang telah dilakukan Kadode. Mizuki tersenyum lebar, mengatakan dia senang bisa melihatnya lagi di sana. Tapi jelas, rencana Kurisu adalah menjadikannya teman karena dia butuh seorang informan di tempat ini. Masalahnya, ya, gadis itu menatapnya dengan aneh. Apakah dia benar-benar akan menjadi sekutu? Entahlah bro. Tapi dia memasang wajah serius, mengatakan dia butuh seorang gadis yang akan benar-benar menaatinya dan menjadi mata-matanya. Beberapa saat kemudian, gadis-gadis lain berkata, dia bertingkah aneh hari ini dan bahkan tidak minum apapun. Dia menjawab bahwa dulu dia pernah melakukan kesalahan besar karena alkohol, jadi dia lebih suka seperti ini. Para gadis tertawa, mengatakan semua orang pernah mengalami hal itu. Mereka bahkan bilang ingin melihat dia mabuk. Kadot juga ikut tertawa di sana, tapi dalam hati dia bertanya-tanya siapa sebenarnya pria aneh ini. Dia tidak tampak seperti preman-preman biasa yang nongkrong di sana, yang jelas-jelas menipu orang dan mencuri demi uang. Mungkin dia anak muda yang baru saja kaya karena saham atau semacamnya. Tiba-tiba, Kurisu berdiri, mengatakan dia akan ke kamar mandi, dan Kadode bilang akan menunjukkan jalannya. Tapi sebenarnya, dia tidak menunjukkan jalannya. Orang lainlah yang membawanya. Dan di perjalanan dia bertemu salah satu pria tua yang pernah dia investasikan 2 miliar dengannya, yang jelas-jelas sudah sangat bersemangat mengatakan bahwa pertemuan mereka adalah kebetulan yang ditakdirkan. Dia berterima kasih kepada anak itu untuk hari sebelumnya. Dan Kadode hanya berdiri di samping sambil mengamati. Kadode mengawasi dari sudut ruangan dan bertanya kepada anak itu siapa klien aneh itu. Dia menjawab bahwa sepertinya dia adalah seorang eksekutif dari perusahaan asing yang mempekerjakan orang Jepang. Kabarnya dia sudah lama bekerja di luar negeri dan baru saja kembali ke Jepang. Kadot melihat pria tua itu mendekat ke arah anak kita jelas-jelas jadi bersemangat. Seorang eksekutif asing yang bahkan para pria tua pun membungkuk padanya. Inilah yang dia butuhkan, seorang pria yang benar-benar kaya raya. Dalam panduan ini, uang tidak membeli wanita bro. Uang membeli pria. Begitu Mizuki keluar ruangan, Kadode langsung menarik lengannya dan jelas-jelas memerintahkannya untuk melakukan apapun demi mendapatkan hati si Kurisu ini. Dia agak bingung, tapi Kadode menatapnya tajam dan bertanya apakah dia mengerti maksudnya. Dia jadi canggung saat Kadode mendekat dan berkata bahwa dia harus paham kalau pria ini punya uang jauh di luar bayangannya. Selain itu, sepertinya pria itu juga agak tertarik padanya, jadi sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Pada akhirnya, dia juga akan untung. Beberapa waktu kemudian, mereka berbincang di meja bar, dan Mizuki berkata sepertinya Kado sedang berkencan dengan salah satu gadis di klub. Kurisu bertanya, bukankah itu dilarang? Maksudnya orang-orang yang berkencan dengan sesama pekerja di tempat itu. Dia bilang itu jelas tidak diperbolehkan. Tapi pria itu adalah pemiliknya, jadi tidak ada yang akan berani berkata apa-apa. Lalu dia menambahkan bahwa dia sendiri sebenarnya tidak tahu siapa gadis itu. Itu akan jadi informasi penting yang harus Kurisu cari tahu, karena jelas gadis yang bersama dia pasti tahu beberapa hal. Tapi tiba-tiba Mizuki bertanya kenapa dia terus datang ke klub ini. Dia agak terkejut, tapi dengan cepat tersenyum kecil dan ingin tahu apa maksud pertanyaannya. Dia menjawab bahwa jelas dia bertanya seperti itu karena Kurisu tidak terlihat tertarik dengan para gadis di sana, makanya dia penasaran. Si gila Kurisu mengira dia sudah bersikap sedemikian rupa untuk menyembunyikan niatnya, tapi ternyata Mizuki sangat jeli. Bro, lu ke klub, pesan 300 botol sampanye, habiskan 1 miliar won, tapi nggak bawa pulang satupun cewek. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Dia masih belum menjawab apa-apa, dan Mizuki bertanya kenapa dia mengundangnya makan malam seperti ini. Dia yakin Kurisu juga diundang oleh gadis-gadis lain. Dia menjawab dengan canggung bahwa Mizuki terlihat seperti orang yang paling mudah diajak bicara. Dia terlihat sedikit lebih sopan dan tenang. Rasanya menyenangkan bisa ngobrol santai dengannya. Wah, apa dia mulai jatuh cinta? Si bocah lagi pakai teknik persuasi yang dia pelajari di penjara, bro. Kalian belum siap sama anak ini. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia juga tertarik dengan bagaimana klub itu dikelola sebagai peluang investasi potensial. Jadi dia akhirnya bilang juga kan? Dan sekarang Mizuki jadi cemberut, bilang sekarang dia paham kenapa Kurisu nggak terlalu tertarik sama para gadis. Tapi dia juga nggak waras sih.
Tiba-tiba saja, dia meraih lengan Mizuki dan melihat pergelangan tangannya untuk memastikan apakah ada bekas jarum, buat cek apakah cewek ini pernah dibius. Mengingat apa yang Kadu lakukan padanya, itu sih langkah paling dasar yang harus dicek. Tapi dia nggak melihat bekas apa-apa, jadi dia pegang wajah Mizuki dan mendekatkannya untuk memeriksa lingkaran hitam di matanya dan juga apakah ada yang aneh dengan pupilnya. Kayaknya si bocah juga butuh transplantasi mata ya. Nggak kelihatan apa-apa. Harus bawa si cewek sampai sedekat 1 sentimeter. Atau mungkin dia main dua peran, pura-pura cari info padahal sambil modus juga. Dan si cewek jadi kikuk dan malu-malu, sementara dia cuma berdiri di bawah sorotan lampu dan si cewek menatapnya. Jelas aja dia bilang cowok itu terlalu ganteng. Dokter bedah penjara itu emang jago banget ya bro. Bisa ganti kepala anak itu dan hasilnya hampir sempurna. Di dunia nyata, cewek-cewek cuma operasi kecil 2 kali aja, bibirnya udah kayak sosis. Dia bilang pasti cowok itu capek, dibilang ganteng terus, dan dia jawab enggak juga. Itu juga bukan sesuatu yang dia banggakan, soalnya dia nggak berusaha buat itu. Dia bener-bener main dua peran di sini, brengsek satu ini. Dia lagi ngomong sama cewek itu atau sama kita para pembaca pagi-pagi begini. Bro, fokus aja sama ceweknya dong. Setelah memperhatikan si cowok dengan seksama, dia mendekat dan si cowok bertanya apakah dia mabuk. Tiba-tiba, dia meraih tangan si cowok dan bilang dia bahkan nggak akan minta jadi pacarnya. Dia cuma pengen menghabiskan bagian hari yang disebut malam di ruangan tertutup dengan 4 dinding dan ranjang di tengah. Jadi mungkin mereka harus keluar cari kamar kecil. Ya Tuhan, seniman itu terlalu baik. Apa ini saudara? Masih terlalu pagi bagiku untuk melihat hal-hal ini. Teman-teman, saya baru saja bangun. Hentikan itu gadis. Si bajingan yang penasaran itu naik ke tempat tidur, jelas sedang memikirkan penyelidikan yang harus dilakukannya. Ketika si penjahat muncul, meminta maaf karena membuatnya menunggu. Ketika dia bertanya apakah dia gugup, tiba-tiba dia mengambil sesuatu yang jatuh di ranjang, dan ini pertama kalinya jadi dia minta dia bersikap lembut. Sekarang kamu benar-benar gila, ya gadis? Dia bodoh, tapi tidak sebodoh itu untuk percaya hal seperti itu. Tapi si gadis sialan itu mulai berguling-guling di atas spray dan ya ampun, yang bisa dia pikirkan hanyalah sudah saatnya mencari mata-mata baru. Sial, aku kira bab berikutnya akan dibuka dengan hasil dari malam itu, tapi ternyata tidak. Di sanalah dia, hanya menatap bertanya-tanya apakah ini langkah yang tepat untuk membuatnya bergantung padanya. Dia bisa saja menyuruhnya menyelidiki Kadu atau seluruh istana kaisar. Mizuki ada di sana, tampak sangat emosional saat dia bertanya apakah yang dia inginkan adalah uang. Kalau memang begitu, dia hanya perlu bilang berapa banyak. Dia berdiri dengan gemetar dan menanyakan apa yang sedang dia bicarakan, tetapi Kurisu berjalan pergi sambil bertanya apakah yang dia inginkan hanyalah uang. Apakah dia menginginkan 50.000, 100.000, atau lebih? Wah, ekspresinya berubah, kasihan sekali. Sepertinya dia sangat menyukai laki-laki kita, atau dia aktris yang sangat bagus. Dia lalu berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti bersikap naif, dan dia sudah lelah dengan cara dia bertindak. Gadis malang itu berdiri di sana, dengan tidak percaya, gemetar, sambil berkata bahwa dia tidak melakukan ini demi uang. Tiba-tiba, dia menangis dan berteriak putus asa, memintanya untuk berhenti menghina dirinya seperti itu. Kurisu hanya menundukkan kepala dan meminta maaf. Setelah itu, dia bilang akan membayar tempat itu, tapi dia akan pergi. Aduh, cerita Jepang memang selalu seperti ini ya. Pasti ceritanya berdasarkan orang Jepang. Mereka selalu berpikir keren banget kalau si cowok nggak pernah melakukan apa-apa. Rasanya seperti, aku terlalu keren untuk mendapatkan wanita. Kalau itu salah satu cowok Tiongkok yang gila, dia pasti sudah menghancurkan seluruh bar dengan adegan yang jauh lebih keren. Tapi dia malah memberikan peringatan padanya untuk keluar dari tempat itu. Aku seakan memafiannya hanya karena di dalam mobil, dia berpikir bahwa dia sudah sadar kalau gadis itu bukan orang yang tepat untuk jadi mata-mata. Dia terlalu baik dan lebih baik tidak melibatkan dia dalam semua ini. Malaikat pelindung banget si brengsek itu. Keesokan harinya, dia ada di sana bro, di depan sekolah tempat dia dulu belajar. Semua cewek yang lewat terkesan, bilang dia cowok yang ganteng banget tiba-tiba berdiri di situ entah dari mana. Dia menatap para murid, mendengarkan mereka bicara soal ujian sekolah dan segala macam, lalu teringat bahwa itulah masa paling bahagia dalam hidupnya, saat satu-satunya kewajibannya adalah pergi ke sekolah, dia punya teman untuk diajak bicara, dan ibunya masih hidup. Waduh, kejam banget ya hidup anak kecil itu. Momen terindahnya dan ibunya sudah berada di rumah sakit. Sungguh memalukan. Aku memaafkanmu anak kecil. Kamu keren meskipun kamu tidak berhubungan dengan semua gadis di klub. Dan tentu saja sini dia tidak lupa bahwa dia kehilangan semua itu pada hari itu. Dia meninju tembok sambil bertanya mengapa bajingan itu berbuat seperti itu kepadanya. Beberapa waktu kemudian Tako ada di sana, memandang keluar dari sebuah gedung mewah, sambil berkata pemandangannya indah. Kurisu tidak terlalu antusias dan ingin tahu apa langkah selanjutnya. Kurisu berkata ada 3 orang yang jelas-jelas harus dia balas dendam. Si brengsek Kadaugu, si brengsek kaya yang dulu sering ke bar, dan terakhir, pengacara sialan yang menghancurkan hukumannya. Dia yakin salah satu dari ketiganya terlibat dalam kematian Sayaka, tapi 2 lainnya berperan dalam pemenjaraannya. Masalahnya, dia harus berhati-hati, karena begitu dia membunuh yang pertama, yang lain akan mulai menyelidikinya. Itulah sebabnya, dia harus mengenal ketiganya, dan menyiapkan segalanya sebelum bergerak. Namun Tako berkata, benar, dia baru bertemu Kadu, jadi bagaimana dia akan terhubung dengan 2 lainnya. Kurisu bilang itu tidak akan sulit, karena orang-orang itu sering mengadakan pesta besar-besaran.
Dan sepertinya siapapun yang punya banyak uang atau pengaruh di kota selalu diundang atau semacamnya. Karena Kadu sudah memperhatikannya, undangan itu akan segera datang. Dia bahkan melihat Kadu mengawasinya dari sudut ruangan, jadi dia tahu itu hanya soal waktu. Bahkan temannya berkomentar bahwa anak itu benar-benar lambat dalam urusan balas dendam ini kan. Luke Kurisu menjawab bahwa tidak perlu terburu-buru. Dia ingin membuat orang-orang ini menderita dalam waktu yang lama. Membunuh mereka begitu saja tidak akan seru. Malam hari di hotel, dia bertanya tentang Mizuki, dan temannya bilang sayangnya Mizuki sudah jarang muncul belakangan ini. Jelas dia tidak perlu khawatir soal teman, karena di tempat itu ada banyak gadis cantik. Kurisu berterima kasih padanya, lalu memintanya untuk membawa satu lagi, dan tetap di sana sambil berpikir, ya, memang dia benar-benar pergi setelah dia menyuruhnya. Dia bertanya-tanya apakah itu memang niatnya, tapi pada akhirnya, mungkin itu memang yang terbaik untuknya. Dia perlu mencari wanita yang lebih berhasrat, seseorang yang lebih mudah untuk dimanipulasi. Wah bro, persaingan di tempat ini benar-benar berat. Tunggu, tapi sekarang kalau aku lihat wajah si bocah kita berubah, mantan pacarnya yang bekerja di tempat itu. Sial kawan, ini sudah berakhir. Si bajingan Kadu itu, bener kan? Mencuri gadis itu, tidak mendapatkan apapun darinya dan masih melemparkannya ke sana. Dia benar-benar bajingan. Dan tentu saja saat Kurisu melihatnya kawan, itu adalah momen seperti pada video ini yang membantu Memoru membuat konten yang lebih menarik untuk pemirsanya. Aktifkan bel kecil yang nakal itu. Saya keluar.